631. Senior, tenanglah. Zuo Fan turun tangan melihat suasana hati pemabuk yang buruk, berharap dia tidak akan mabuk untuk saat ini. Yongning, gadis yang selalu melamun, terlalu terjebak dalam cerita untuk peduli. Lalu bagaimana? Zuo Fan memutar matanya, merasa ingin menendangnya keluar. Dia menanggung rasa sakit terbesar jiwanya di sini, namun Anda ingin mengukirnya untuk bagian yang berair. Apakah kamu ingin bunuh diri? Pemabuk itu menjadi berat, rahangnya kaku. Lalu aku bergegas ke negara musuh, membantai keluarga kerajaan dan membunuh jalanku melalui sekte penjaganya, melemparkan papan nama mereka ke dalam api unggun. Bagus. Zuo Fan bertepuk tangan dengan pujian yang jujur, berharap, jika ada, itu akan menghentikan kegilaan mabuk untuk sementara waktu. Meskipun yang dia dengar hanyalah desahan, diikuti oleh wajah gelap. Wah, lebih baik kau disingkirkan dari dunia ini. Anda cepat atau lambat akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Zuo Fan tersentak, mulutnya melengkung jijik. Dia pikir dirinya adalah hajingan terbesar di luar sana, hanya untuk menemukan pasangannya di seorang pemabuk tua. Kamulah yang membersihkan klan dan mengaduk sekte, jadi apa yang kamu lakukan membuatku menjadi ancaman. Saya ingin Anda tahu bahwa saya tidak membersihkan klan atau sekte, ya tidak dalam kehidupan ini. Pemabuk itu tersenyum, menunjuk dadanya. Wah, kamu tangguh, lihai, dan berani. Satu-satunya downside adalah hati Anda goyah. Kemudian lagi, kultivator iblis mana yang pernah memiliki hati yang teguh? Saya hampir tidak pernah melihat seorang pun di antara para kultivator yang benar, bahkan saya sendiri tidak memilikinya, hahaha. Dengan senyum mencela diri sendiri, pemabuk itu melanjutkan. Kekacauan yang saya sebabkan kemudian memaksa Double Dragon Manor untuk mengejar saya. Tapi untuk siapa mereka menganggapku, jatuh begitu saja. Sementara pertama kali saya datang untuk menerima hukuman sekte dengan sukarela, kali ini saya terlalu kesakitan untuk peduli tentang apapun. Saya melihat seluruh dunia sebagai musuh saya dan ketika saya kembali ke sekte, saya membunuh siapapun yang terlihat. Manapun dari 10 sekte tanah barat yang saya injak, semuanya dibiarkan dalam kekacauan dan terbakar. Itu adalah peringatan untuk tidak pernah mencoba menggunakan aturan pada saya dan meninggalkan saya sendirian. Tapi apa gunanya? Hanya sedikit mengamuk karena dia tidak kembali. Pemabuk itu berteriak, matanya merah, namun pada akhirnya menggelengkan kepalanya. Aku hanya mengejar satu sekte pada awalnya, tetapi kemarahan itu menguasaiku. Saya menargetkan mereka semua, seperti orang gila sejati. Hati Zuo Fan tenggelam, matanya melihat kemana-mana. Mengapa itu terdengar familiar? Di mana saya pernah mendengarnya sebelumnya? Dengan seteguk anggur, pemabuk itu tertawa. Aku hampir kehilangan akal sehatku dalam kegilaan, membiarkan iblisku mengendalikanku. Bagaimana kamu merangkak kembali? Seperti anak yang baik mendengarkan cerita pengantar tidur, Yongning menatap dengan mata besar, ingin mendengar akhirnya. Pemabuk itu menyeringai pada minatnya, menemukan penonton menyenangkan. Saya harus berterima kasih padanya untuk itu. Diambil alih oleh kegilaan seperti saya menemukan dayangnya, membawakan saya kehendaknya. Dia tidak tertipu dan tahu itu semua adalah jebakan. Dia menghela nafas. Dia tahu itu adalah skema musuh dan itu akan menghancurkan klannya tetapi juga tahu jika tanah itu diserahkan kepada musuh, mereka tidak akan menderita. Apakah proposal itu benar atau salah, semuanya tergantung pada penilaian penguasa. Itu membawa saya kembali ke saat kami berbicara tentang impian kami, tentang perdamaian di bumi. Tapi berapa banyak yang bisa mencapainya? Kultivator yang benar bersembunyi di balik keadilan ketika mereka mengambil semuanya. Di mana sebenarnya, yang mereka miliki hanyalah iblis, dan apakah saya perlu mengatakan sesuatu tentang kultivator iblis? Anda bilang Double Dragon Manor melindungi perdamaian tanah barat, sementara saya katakan itu tidak memiliki moral di baliknya, menjadikannya hanya tempat pembuangan keserakahan dan permainan kekuasaan. Orang-orang tidak lebih dari orang mati yang berjalan, menghancurkan diri mereka sendiri, semua di bawah kedamaian palsu. Las, katakan padaku, apakah dia salah menyerahkan tanahnya? Pemabuk itu menatap Yongning. Yongning berhenti. Selama orang-orang memiliki kehidupan yang lebih baik sesudahnya. Bukankah kerajaan seharusnya melindungi rakyatnya? Hahaha, betapa pintarnya kamu. Pemabuk itu tertawa. Hanya peduli pada kebaikan bersama, kamu sama bodohnya dengan dia, namun lebih pintar dari yang lain. Orang bodoh sejati di sini tidak lain adalah saya, mengatakan saya ingin membangun dunia yang sempurna. Dan apa yang saya dapatkan? Kematiannya, dan aku mengamuk melintasi daratan barat. Bodohnya aku tadi. Zuo Fan bersimpati dengan tepukan di bahunya. Hahaha, senior, pria tidak mengatakan apa-apa selain kebohongan dalam mengejar wanita, memuntahkan hal-hal hebat dan mengesankan. Oh, gigit aku bukanlah orang yang tidak tahu malu sepertimu. Aku selalu jujur padanya. Pemabuk itu melotot. Aku baru tahu hatimu miring.
Tetapi semakin banyak, semakin Anda harus mencari gadis dengan hatinya di tempat yang tepat, untuk membawa Anda kembali ke jalan yang lurus dan sempit. Sama seperti dia. Kamu bilang dia bodoh, hahaha, padahal dia sangat baik. Zuo Fan tersentak dan mengerutkan kening, setelah merasakan ini sebelumnya. Perasaan pemabuk terhadap sang putri sama seperti perasaannya pada Ning'er. Dari kelihatannya, dalam sekaliber mereka membutuhkan sahabat karib yang naif untuk menjaga pikiran mereka tetap stabil. Mereka adalah satu-satunya orang yang mampu membawa ketenangan pikiran di dunia kebohongan dan penipuan ini. Menggantung termos di mulutnya yang terbuka namun tidak setetes pun datang untuk menenangkan penderitaannya, pemabuk itu menghela nafas. Kehabisan anggur, lagi. Aku harus mendapatkannya lagi. Ini adalah pemandangan langka bertemu orang-orang muda yang mau mendengarkan ocehan saya. Jika beruntung, saya akan membantu lain kali, meskipun lebih baik sedikit. Sesuatu seperti bermain-main dengan sekte lebih dalam keahlian saya, tetapi Anda harus memberi saya sesuatu untuk itu. Apa? Zuo Fan bertanya dengan gembira. Dengan kekuatan si bodoh tua ini, membuatnya berutang padaku itu seperti memiliki dewa di pihakku. Pemabuk itu merenungkan. Sebuah lukisan yang saya gambar untuknya, dan karya terbesar saya. Sayang itu hilang dengan penurunan klannya. Saya bahkan mendapat kabar bahwa saya akan melakukan apa saja untuk dia yang membawanya kepada saya. Bertahun-tahun telah berlalu, namun tidak satu kata pun. Aku mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi. Pemabuk itu hanya berbalik dan pergi. Zuo Fan memulai. Senior, seperti apa lukisan itu? Lukisanku cukup terkenal, Lens of Our Nation. Suara pemabuk itu bergema kembali. Sekarang keakraban dari semua itu mengganggu otaknya sampai tingkat yang menjengkelkan. Kemudian itu menghantamnya seperti 1 ton batu bata. Pemuda bangsa kita. Itu artinya dia orang terkuat di daratan barat dan Xingsen. Gadis-gadis itu tersentak. Kami juga mendengar tentang legenda ini. Dia masih hidup setelah 1000 tahun. Ah, mana lukisannya? Bukankah Tian Yu memilikinya di suatu tempat? Zuo Fan menoleh ke Yongning. Ini adalah kesempatan untuk mendapatkan ahli puncak di back and call-nya. Yongning memulai, lalu wajahnya muram. Ketika kamu pergi ke ibu kota kekaisaran terakhir kali, setelah penobatan saudara ketiga, lukisan itu hilang. Dia ingin menggunakannya sebagai hadiah pertunangan untuk Long Kui, tetapi belum ditemukan dimanapun di perbendaharaan. Sialan tumpukan lemak itu. Dia mengacau tepat ketika itu penting. Zuo Fan menghela nafas. Waktu itu lukisannya ada tapi bukan orangnya. Sekarang setelah dia menemukan pemiliknya, lukisan itu hilang. Meskipun mereka kehilangan kesempatan untuk membuat Dan Xingsen berutang kepada mereka, begitu pula keluarga kekaisaran Tian Yu. Mengetahui lemak, dia akan menggunakannya untuk mendapatkan kembali kekaisaran di tangannya. Nasib klan Luo sudah jelas. Zuo Fan mengangguk. Itu bagus, sangat bagus. Di Heaven Reaching Pavilion, 2 lelaki tua duduk di kepala ruangan. Yang satu berambut putih dan bermata tajam, dan yang satu lagi berambut hitam legam, berjanggut panjang, dan berkulit tebal. Di bawah mereka duduk para ahli ethereal stage dari setiap sekte. Sudah diselesaikan, Double Dragon Gathering akan dimulai dalam 3 hari. Aturan yang sama berlaku, dimulai dengan 3 sekte yang lebih rendah. Anda boleh mundur, kata tetua kulit putih. Orang-orang itu membungkuk dan pergi. Dimengerti. Seseorang bergegas masuk. Ada yang salah dengan penghalang. Apa? Penatua kulit putih bertanya. Pria itu berbicara dengan gelisah. Pintu telah terbuka 9 kali, untuk setiap sekte, namun telah ada yang ke-10 kali. Kamu boleh pergi, tapi waspadalah. Ya, Tuan. Pria itu memberi hormat dan pergi. Dengan keheningan yang dipulihkan, tetua kulit putih memulai. Hanya melalui gerakan khusus dan kekuatan yang cukup seseorang dapat memasuki penghalang tanpa suara. Apakah menurutmu, dia datang? Dia satu-satunya di negeri barat yang begitu akrab dengan Double Dragon Manor dan sangat berani melakukannya tepat di depan mata kita. Tapi kenapa dia datang sekarang? Saya harap itu tidak menimbulkan masalah. Penatua berambut hitam menutup matanya. Penatua kulit putih mengangguk dan menghela nafas. Murid kita yang paling berharga telah kembali. Mengapa? 632. Dalam 3 hari, Zuo Fan menghadapi iblis yang kembali dengan wajah keras, lalu menatap setiap pintu yang digunakan para murid. Itu agak sempit, Yang Mulia, tidak bisakah Anda mengulur waktu sebentar? Kami cukup kekurangan waktu. Demon yang merinding, kamu ingin kami, 3 lelaki kecil, mengubah pikiran tentang sebuah ruangan yang penuh dengan orang-orang berharga. Tentu, Anda sangat tepat waktu sekarang, tapi apa yang Anda lakukan beberapa hari yang lalu? Kami meminta Anda untuk menyembuhkannya tetapi Anda tidak mau. Semuanya bermuara pada keberuntungan lagi. Zuo Fan menutup telinga terhadap keluhannya, mengalihkan masalah itu. Demon yang sangat marah. Karena menangis dengan keras, Zuo Fan, kamu adalah pemimpin dari sekte perencana iblis, jadi mulailah bertingkah seperti itu. Keberuntungan apa? Jangan bilang kau tidak merencanakan ini.
Dan ada apa dengan gadis-gadis itu? Mengapa mereka masih di sini? Apakah ini cara seorang pemimpin bertindak? Demon yang mengoceh, menggertak, mengutuk. Satu-satunya anugerah Zuofan adalah bahwa dia tidak sedang dicabik-cabik sekarang dengan dua iblis tambahan di sekitarnya. Zuofan mengangkat bahu dan bersiul dengan nada tanpa nama. Sementara jeroannya sedang memasak beberapa rencana induk. Dengan perhitungannya, 3 hari seharusnya mengeluarkan semuanya, meskipun siapa yang bisa menjaminnya. Beberapa mungkin merasa seperti menyeretnya keluar selama setengah bulan sebagai gantinya. Demon Seming Sekte adalah satu-satunya yang baru saja datang ke Double Dragon Manor dan maju sebagai upaya terakhir. Sekte lain akan terkejut mendengar berita itu. Setelah meracuni orang-orang itu selama berbulan-bulan untuk berjalan seperti zombie, Zuofan tahu pasti bahwa menyembuhkan mereka sekarang membuat mereka dalam suasana hati yang terbaik. Begini rencananya, kalian mengulur waktu, tapi tidak lama karena aku akan masuk sendiri. Kamu sendiri yang akan melakukan omong kosong. Demon yang menyemprotkan ketidakpuasannya. Apakah ini lelucon bagimu, sebuah drama? Pertarungan diatur dengan undian, dengan anggota harus bertarung sekali. Apakah kamu akan menarik 10 lot sendirian? Demon Gui menggelengkan kepalanya. Meskipun kamu bernilai 10 orang, peraturan melarangmu bertarung lebih dari sekali. Itu semua tergantung pada semua peringkat Anda di mana sekte kami berada. Itulah mengapa kekuatanmu hampir tidak penting, sementara efektif dalam pertempuran kelompok. Zuofan mengangkat alisnya. Double Dragon Gathering memiliki begitu banyak aturan. Bukankah akan lebih cepat jika semua orang hanya mengeroyok? Hahaha, ini adalah ujian menyeluruh dari potensi sebuah sekte. Demon Yin memaksakan senyum. Dia kadang-kadang dalang yang paling licik, dan kadang-kadang orang bodoh yang paling sederhana. Itu membuat kami dengan tangan terikat. Tidak ada pilihan selain menyerahkannya pada takdir. Aku akan menyerahkanmu pada takdir, baiklah, biarkan aku. Bentak Demon Yang. Untung teman-temannya ada di sana untuk menghentikannya dari meratakan Zuofan. Sementara Zuofan menganggapnya terlalu mudah, Yang Mulia sendiri khawatir, berdoa kepada surga di atas agar murid-murid mereka berhasil tepat waktu. Permohonan mereka tidak dijawab selama 3 hari, menekankan keputusasaan. Tentu saja, mereka bisa menyeret mereka keluar, tetapi itu akan memiliki efek sebaliknya, bahkan menurunkan kemajuan mereka. Ketuk, suara yang paling akrab datang dari luar, menghadirkan seorang pria berbaju abu-abu dengan busur. Sekte penipu setan, pertemuan naga ganda dimulai, namun kami tidak melihat Anda hadir. Penatua mengirim saya untuk menjemput Anda. Mulut Demon yang berkedut, menghela nafas pada Zuofan. Sekarang bagaimana? Kios, Zuofan berbicara. Demon yang melotot untuk terakhir kalinya, seolah itu pernah membantu. Aduh, perutku. Kalian tidak mencucinya dan sekarang aku mengalami gangguan pencernaan. Kami semua kultivator, tamu terhormat, kami juga tidak menawarkan sarapan. Dengan kultivasi Anda, kasus seperti itu tidak mungkin. Apakah Anda minum pil beracun mungkin? Pria itu tidak terkesan. Iblis gemuk itu tersipu keras. Hahaha, sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku sudah sembuh. Zuofan dan yang lainnya membuat reaksi bulat. Bagaimana kalau kita pergi? Dia memimpin jalan sambil memperhatikan mereka. Saya telah melihat banyak pengecut, tetapi Anda adalah jenis yang sama sekali berbeda. Sakit sesaat sebelum naik panggung. Lagi pula untuk apa kau datang ke sini? Gila. Wajah Demon yang tenggelam, memelototi Zuofan di belakangnya. Bocah, penghinaan hari ini ada padamu. Kami berhenti untuk Anda sehingga Anda lebih baik mendapatkan kembali martabat kami. Atau yang lain adalah kepala Anda. Petik 2. Demon yang mendengus setelah keduanya. Apa hubungan martabatmu denganku? Aku tidak menyuruhmu untuk pamer. Zuofan memutar matanya, bahkan ketika alisnya tidak pernah rileks, melihat pintu masih tertutup di belakang. Seberapa tinggi anak-anak nakal itu membidik. Getaran kuat datang dari sebuah ruangan, membuat Zuofan bersemangat. Qi Changlong. Diikuti oleh banyak kamar lainnya. Zuofan menyeringai. Mereka akhirnya keluar dari cangkangnya. Sekarang terbanglah, cantikku, hahaha. Panggung besar memiliki kursi di sekelilingnya, semua diambil oleh pejabat untuk kerajaan ini atau itu, semua untuk menjadi saksi kekuatan sekte. Yongning dan Yun Suang dengan penuh semangat menunggu kedatangan sekte Demon Seming yang selalu tertunda. Sekte surga mistik dan sekte penjinak binatang hadir, menunggu di atas panggung untuk menarik undian. Di depan mereka ada seorang penatua dengan rambut putih, sang hakim. Naga ganda yang diagungkan tidak tertarik pada 3 sekte yang lebih rendah, mengirim seorang penatua sudah cukup sopan. Itu pasti memasang wajah sedih pada semua orang yang menantikan untuk melihat yang terkuat di daratan barat. Penatua, sekte perencana iblis ada di sini. Seorang pria berbaju abu-abu membungkuk di depan yang lebih tua. Dia pergi, tetapi bukan tanpa mengirim satu pandangan menghina pada trio di belakangnya. Penatua mengerutkan kening. Yang Mulia,
Mengapa saya hanya melihat kalian bertiga? Bagaimana dengan para murid? Ketiganya saling memandang, hilang. Demon yang memilih untuk menanggung bebannya. Penatua, para murid tertunda dan akan segera datang. Hahaha, bicara tentang aib. Mereka terlalu takut untuk bertemu denganmu dengan sungguh-sungguh. Suara yang paling arogan dan mementingkan diri sendiri menyatakan, Hui Xiong, tentu saja. Dia mondar-mandir di tengah, menghadap penontonnya. Setengah tahun yang lalu, saya menyeka lantai dengan elit Demon Seming Sekte. Sekarang mereka tidak memiliki siapapun untuk dikirim dan melemparkan yang terburuk dan terlemah mereka. Pemimpin mereka bahkan adalah anak tahap 3 Radiant Stage. Beberapa tetua sialan dari dunia sekuler akan jauh lebih baik. Di saat kelemahan dan kemurahan hati saya menasihati mereka agar tidak melakukan ini dan saya melihat sekarang mereka memiliki pencerahan untuk tidak datang. Hahaha, mereka kabur. Arena itu dalam keributan. Apakah sekte perencana iblis menjadi takut? Betapa memalukan, lebih buruk daripada kalah. Ini tidak pernah terjadi, tidak di Double Dragon Gathering. Hakim mengerutkan kening pada Demon Yang. Para iblis tidak punya cara untuk menjelaskan, hanya marah. Hui Xiong, dalam arogansinya yang tak terbatas, menganggapnya sebagai tanda dia memukulnya tepat pada uang, menertawakan sekte surga mistik. Pemimpin dari 3 sekte yang lebih rendah akan diputuskan di antara kita sekarang. Gadis-gadis sekte surga mistik memutar mata mereka. Mereka masuk akal untuk tidak mempercayai orang idiot ketika mereka melihatnya, terutama setelah Zhou Fan menunjukkan kekuatannya. Tuan muda Zhou takut, siapa yang kamu bercanda? Apakah orang ini berpikir dia bisa melawan murid 3 sekte superior juga? Hui Xiong melebarkan lubang hidungnya karena marah. Siapa itu? Kepala dicambuk, hanya untuk terpana. Apa yang mereka lakukan di sini? 633. Yang mengejutkan semua yang hadir, 3 orang, semuanya memiliki fitur yang sama, berjalan masuk dengan senyum jahat. Tidak lain adalah saudara dari Demon Soul Sekte. Melirik kedua tim di atas panggung, Tuan Muda Tertua Han mengerutkan kening. Sekte penipu setan belum datang. Sepertinya tidak, saudaraku. Haruskah kita menunggu mereka? Tuan Muda Ketiga Han memutar matanya untuk mencari sosok yang akrab dan menyebalkan itu dan mengusulkan ini begitu dia tidak menemukannya. Tuan Muda Tertua memberi anggukan singkat saat dia berjalan di atas panggung. Aku sangat ingin melihat orang aneh ini yang membuat kalian berdua begitu tegang. Hahaha, saudaraku, dia akan menjadi musuh yang hebat. 2 lainnya menyela. Sementara mereka berjalan ke kursi tertinggi seperti mereka memiliki tempat itu, orang banyak yang lain tercengang. Apa yang dilakukan oleh benih terbaik Sekte Jiwa Iblis, Han Yunfeng dengan datang ke perebutan kecil antara 3 sekte yang lebih rendah? Tidak mungkin seseorang menarik perhatiannya, kan? Tidak mungkin. Sekte Jiwa Iblis adalah sekte 3 tengah, sekuat sebelumnya, dan tidak mungkin seseorang dari 3 sekte bawah dapat bersaing. Saya rasa Tuan Muda Han sendiri yang dapat mengambil semua dari 3 sekte yang lebih rendah. Itu masuk akal. Tapi bagaimana Anda menjelaskan kehadirannya di sini? Dia bosan, jadi dia pergi jalan-jalan. Ada apa lagi? Hahaha. Sesederhana itu, orang-orang sibuk dengan skenario dan memikirkan situasinya, mengapa ketiganya hanya melenggang masuk dan tujuan mereka di sini, namun meleset dari target sejauh 1 mil. Mereka bukan satu-satunya yang terkejut, bahkan sesepuh yang menilai mengerutkan kening karena curiga. Sekte memiliki hierarki yang jelas di mana kekuatan berarti segalanya. 3 sekte superior meremehkan 3 sekte tengah, dan yang terakhir mencemooh 3 sekte bawah. Selalu seperti ini selama ribuan tahun yang diadakan oleh Double Dragon Gathering. Namun kali ini, Sekte Jiwa Iblis datang dengan sendirinya untuk menyaksikan pertarungan 3 sekte yang lebih rendah. Mengapa? Apakah kekuatan Sekte Jiwa Iblis di sisi bawah kali ini, dan apakah mereka takut seseorang dari 3 sekte yang lebih rendah akan menggantikan mereka, jadi mereka datang untuk mengintai. Kerutan di dahi Hakim semakin dalam, dan dia mengamati kultivasi ketiganya dan menggelengkan kepalanya dengan lebih bingung. Tidak, tidak mungkin. Pada level mereka, mereka tidak khawatir tentang tempat mereka diambil. Itu hanya meninggalkan kebosanan, tetapi apakah mereka benar-benar bosan? Secara keseluruhan, kehadiran kekuatan yang begitu besar pada panggung yang kecil ini memberi 3 sekte yang lebih rendah kehormatan yang mulia. Tidak peduli seberapa bosannya mereka, ini adalah inti dari murid Sekte Jiwa Iblis, tidak mungkin mereka merendahkan diri untuk keuntungan orang lain. Skeptisisme tetua berkembang sepenuhnya untuk memahami inti dari semua itu. Sui Ruohua dan gadis-gadis lain hanya memelototi ketiganya. Mereka menggertakkan gigi mereka, dan api berkobar di mata mereka saat melihat mereka. Ketika mereka berjuang untuk ramuan spiritual, Sui Ruohua berakhir dengan luka berat di tangan Tuan Muda Ketiga yang ternyata sulit untuk disembuhkan. Dia tidak akan segera melupakan dendam seperti itu, dan gadis-gadis Sekte Surga Mistik juga tidak akan melupakannya. Tuan Muda Ketiga Han menangkap kebencian yang tumbuh yang dia kumpulkan dan mencibir pada tatapan tak berdaya gadis-gadis itu.
Dia memutar kelingkingnya dengan senyum mengejek. Sekelompok cewek bahkan tidak layak untuk dibenci. Wajah Sui Ruohua berubah marah, tinjunya mengepal erat. Penatua Yun berbicara dengan dingin. Ruohua, tenang, tujuan kami adalah kepala 3 sekte bawah, bukan 3 sekte tengah. Jangan membuat keributan. Apakah kamu begitu percaya diri? Dengan kemarahan yang masih terlihat jelas di wajah gadis-gadis itu, mereka agak tenang, memperhatikan para tetua dengan tatapan aneh. Penatua Yun menyebutkan ini 3 bulan lalu. Namun Anda masih memiliki harapan yang begitu tinggi. Dan di mana Anda menempatkan sekte perencana setan? Mengingat kekuatan brutal Zuofan, Penatua Yun terbatuk dengan pipi merah, mengubah topik pembicaraan. Tempat kedua juga tidak terlalu buruk. Lakukan yang terbaik. Itu lebih seperti itu, dan semua orang bernapas lebih mudah. Mereka takut tetua itu akan memasukkan mereka ke sekte perencana setan. Itu sama saja dengan bunuh diri, menyerahkan hidup mereka tanpa hasil. Hahaha, bagus, jadi kamu tahu batasmu. Anda tahu kepala 3 sekte yang lebih rendah hanya bisa menjadi milik sekte penjinak binatang. Anda bijaksana untuk mundur dan mengambil tempat kedua. Ejekan yang masuk menarik perhatian mereka. Mereka semua mengerutkan kening dan melihat Hui Xiong yang sangat arogan. Terkekeh, mereka semua menghapusnya dari ingatan mereka. Namun Hui Xiong, dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, melihatnya sebagai tanda kelemahan, menolak kehadirannya yang mengagumkan. Tawanya menjadi semakin keterlaluan. Orang bijak tahu kapan harus berhenti. Tidak perlu malu mengetahui tempatmu di bawahku, tidak perlu terlalu sedih. Anda masih memiliki Demon Seming sekte yang dipenuhi orang cacat di bawah Anda. Aku adalah seseorang yang diperhatikan oleh 3 tuan muda sekte jiwa iblis. Kau menarik perhatian mereka. Sui Ruohua menatap Hui Xiong dengan skeptis, seperti orang bodoh. Jenggot hakim bergetar, mengukur Hui Xiong dari atas ke bawah, lalu menggelengkan kepalanya. Para murid sekte penjinak binatang memiliki sikap yang benar, tapi mungkin terlalu benar. Tidak menyadari tatapan aneh yang dia terima, Hui Xiong membusungkan dadanya dengan bangga. Setelah tuanku dan aku menantang para elit sekte perencana iblis dan menyapu lantai dengan mereka, dalam perjalanan kami turun, kami menemukan tuan muda kedua Han. Setelah mendengar prestasi gemilang saya, mereka hanya menghormati saya, menyanyikan pujian untuk saya. Tuanku juga menjadi saksi. Anda bisa bertanya padanya. Penatua Lu menyeringai dari telinga ke telinga, sambil mengangguk. Bahkan dia percaya bahwa pujian sekte jiwa iblis pada saat itu benar-benar tulus. Tuan muda kedua Han berdiri, wajahnya berkedut dan kehilangan kata-kata. Apakah pasangan master murid ini bodoh atau lebih bodoh? Tentu, seseorang tidak selalu mendapatkan ironi yang tebal bahkan jika itu ditunjukkan kepada mereka, tapi ini tidak masuk akal. Begitu banyak waktu berlalu, namun kamu masih belum mengetahuinya. Apakah kepala kosong atau ketidaktahuan yang salah di sini? Begitulah jebakan kebesaran. Tapi untuk berpikir bahwa aura brilianku akan sangat menyilaukan, bahkan para tuan muda dari sekte jiwa iblis melihatku sebagai lawan mereka, aku menjadi gugup. Hui Xiong menghela nafas teatrikal, menangkupkan tangannya pada sosok-sosok tersebut di tribun. Tuan-tuan muda, tenanglah, saya tahu pikiran Anda dengan sempurna. Sebagai salah satu yang Anda kenali yang terkuat, saya akan mengambil posisi terdepan dari 3 sekte yang lebih rendah dan tunduk kepada Anda, untuk menunjukkan rasa hormat saya yang tak habis-habisnya atas rahmat yang Anda berikan kepada saya. Keributan muncul di antara penonton. Mereka semua terpesona oleh penampilan heroik Hui Xiong dan pengakuan terhadap pahlawan lainnya saat dia berbicara kepada tuan muda yang berpangkat tinggi. Dia hanyalah Radiant State Puncak, namun dia mengumpulkan perhatian dari 3 tuan muda sampai-sampai mereka datang untuk melihatnya bertarung. Sebaiknya kita awasi Hui Xiong ini, dia mungkin kuda hitam. Orang-orang memberi isyarat dan menunjuk, dengan semua mata tertuju pada beruang hitam ini. Wajah Han Yunfeng berkedut, dan dia menatap tuan muda kedua Han. Saudaraku, di mana kamu bertemu orang tolol ini? Kami hampir tidak bertukar kata, namun dia menerimanya begitu saja. Tapi yang lebih konyol lagi adalah tuannya mempercayai mereka juga. Seperti tuan, seperti murid. Dibiasakan oleh orang-orang bodoh yang bodoh dan tidak sadar ini meninggalkan rasa tidak enak di mulutku. Han Yunfeng menggerutu. Tuan muda kedua Han juga menjadi marah. Haruskah saya turun dan menyelesaikannya? Mengurutkan apa? Semakin besar dia, semakin sulit dia jatuh. Dia akan segera mendapatkan hadiah yang datang kepadanya, jangan khawatir. Han Yunfeng menyeringai. Saudara-saudaranya mencibir. Wus, kilatan warna merah meningkatkan suhu di sekitar panggung. Seorang pemuda berambut merah menjulang di depan orang banyak, hanya 100 meter dari saudara-saudara Han, matanya yang dingin menatap panggung. Apakah orang aneh itu belum datang? Benih terbaik dari 3 sekte unggul, Helion Flame, Yan Mo. Han Yunfeng memperhatikan si rambut merah dengan ekspresi terkejut.
Dia bukan satu-satunya, semua orang di sini tercengang karena dia adalah nama yang berat dan menunjukkan kehadirannya di sini. Apa yang sedang terjadi di sini? Pertama adalah benih terbaik dari 3 sekte tengah, dan sekarang adalah murid terbaik dari 3 sekte unggul. Apakah 3 sekte yang lebih rendah memiliki semacam makhluk yang tidak manusiawi? Apakah 3 sekte yang lebih rendah memiliki seseorang yang dapat mengancam murid dari 3 sekte yang lebih tinggi? Ini terlalu mencengangkan. 3 sekte yang unggul dan 3 sekte yang lebih rendah adalah dunia yang terpisah dan hal yang sama berlaku untuk murid-murid mereka. Namun Yan Mo datang ke sini. Bagaimana mereka menjelaskan itu? Apakah dia sama bosannya dengan yang lain? Seberapa bosankah kamu datang ke pertemuan naga ganda? Saudaraku, apa yang dilakukan orang aneh ini di sini? Tuan muda kedua Han mengerutkan kening. Han Yunfeng menggelengkan kepalanya, sama penasarannya. Bagaimana aku tahu? Tidak mungkin dia datang secara kebetulan juga. Aku hanya berharap dia tidak datang untuk melihat orang yang sama yang kita lihat. Itu akan menjadi lubangnya. Apa? Tuan muda ketiga Han tersentak. Han Yunfeng menyipitkan mata. Tidak bisakah kamu mengatakannya? Agar Yan Mo begitu serius dalam menjaga targetnya, pria itu pasti sangat kuat. Saudara-saudaranya bergidik kaget. 634. Yan Mo. Mata Sui Ruohua penuh dengan kebencian dan kemarahan. Ingatan itu masih segar di benaknya tentang bagaimana iblis ini mempermainkan saudara perempuannya sampai mati. Mata Sui Ruohua memerah. Adik-adik juniornya menyadari kesusahannya dan menatap Yan Mo dengan rasa jijik dan jijik yang sama. Bukan karena si rambut merah peduli, memiliki hal-hal yang lebih baik untuk dilakukan daripada memikirkan siapapun, seperti mencari seseorang yang mematikan dan akrab. Ruohua, tenanglah. Ini adalah istana naga ganda. Penatua Yun memegang bahunya dengan peringatan. Kita tidak bisa menyentuh Yan Mo bahkan jika kita mau. Helion Flame mendukungnya. Wajah Sui Ruohua tenggelam, dan dia menghela nafas. Semua penderitaan dan perlakuan kejam saudara perempuannya sekarang menjadi sia-sia. Dia bahkan tidak bisa membalaskan dendam mereka. Kukunya menggali jauh di telapak tangannya, cukup untuk mengambil darah. Dia merasa benar-benar tidak berdaya dan sia-sia. Bahkan Hui Xiong terkejut dengan kedatangan Yan Mo, lalu dia berkata sambil menangis. Tuan, apakah Anda melihat? Yan Mo telah datang menemuiku. Perhatian ini berbahaya, tapi itu membuktikan kekuatanmu telah mencapai telinga benih pertama Helion Flame. Aku bangga memilikimu. Penatua Lu tersentuh sampai ke intinya. Kerumunan itu terguncang serempak dan memandang pasangan aneh itu dengan cemoohan. Pasti ada batas seberapa egoisnya seseorang. Bagaimana mereka bisa sampai pada kesimpulan bahwa Yan Mo juga datang untuk mereka? Mengapa ahli panggung etiril lapisan kelima peduli tentang beberapa orang yang masih berada di Radiant Stage? Bung, kuasai kecenderungan narsis Anda jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda. Hakim menggelengkan kepalanya. Mengabaikan bagaimana para idiot yang mementingkan diri sendiri mendapatkan kepercayaan diri mereka yang tidak berdasar, dia lebih tertarik untuk mengetahui apa yang membuat 3 sekte tengah dan 3 sekte unggul datang pada pertarungan 3 sekte yang sangat rendah. Dia memindai 2 sekte di bawah, lalu melihat daftar dan level masing-masing, dan kecurigaan Hakim tumbuh. Tidak satu pun di antara mereka yang layak mendapat perhatian sebanyak ini. Terserah, semuanya akan menjadi jelas setelah dimulai. Hakim menoleh ke arah mereka dan berteriak, kami sudah menunggu cukup lama. Saatnya menarik lot. Pertempuran tunggal akan dilakukan dalam bentuk tim tag. Ada 3 angka di dalamnya. Yang pertama dan kedua akan bertarung, sedangkan yang ketiga akan melawan yang kalah dari pertarungan pertama dan kemudian pemenang dari pertandingan pertama. 3 ronde ini akan menentukan performa dan evaluasi Anda. Tangan juri menyala dan menunjukkan tabung bambu yang berisi 3 angka. Para tetua sekte surga mistik dan sekte penjinak binatang melangkah maju. Namun, para iblis hanya melihat pintu masuk, tidak menangkap bayangan Zuo Fan dan yang lainnya, dan kecemasan mereka meningkat. Tetua, orang-orang kita terlambat. Bisakah kita menunggu lebih lama lagi? Menggosok telapak tangannya yang berminyak, Demon yang menjilat. Hakim balas menatapnya seperti dinding bercat putih, tetapi tanpa emosi. Waktunya sudah habis, dan tidak ada yang akan menunggumu. Jadi cepatlah dan tariklah lot Anda. Jika Anda beruntung menarik yang ketiga, Anda akan mengulur waktu. Aku mengerti, tapi... Demon yang menggaruk pipinya, tampak tersesat pada yang lebih tua sambil mondar-mandir. Penatua membentak, tarik sekarang atau kalah. Saya akan... Sesh. Itu hanya angka. Mulut Demon yang tenggelam, dan dia melihat kedua temannya sama-sama berkonflik. Jadi dia pindah lebih dekat. Demon yang, buat itu sangat bagus. Kalau begitu lakukan saja. Demon yang nyaris tidak mengambil langkah, dan mereka meneriakinya. Marah, dia melotot ke belakang dan memberikan jawaban sendiri. Demon Yin mengangkat bahu, menjentikkan tangannya. Lupakan aku mengatakan apa-apa.
Dengan kesuraman merembes keluar dari setiap pori, Demon yang menyeret kakinya ke hakim di bawah cibiran tetua lawan. Wajahnya tenggelam dan meraung dengan semua amarahnya, mengutuk seluruh garis keturunan Zuo Fan dalam pikirannya. Sialan anak nakal itu, apa yang membuatnya begitu lama? Sekarang aku yang pati. Yang mulia, tolong. Penatua Yun mencibir saat dia membuat gaya berlebihan agar dia menjadi yang pertama, dengan niat yang paling baik, tentu saja. Penatua Lu memiliki ekspresi mengejek yang terus-menerus terpampang di wajahnya. Wajah Demon yang berkedut, dan dia memelototi Elder Yun. Jika bukan karena kita, orang tua ini akan mati. Sekarang dia menertawakan saya. Melampiaskan sedikit ke dalam untuk mendinginkan amarah yang menjulang, Demon yang mengatur rahangnya dan memasukkan tangannya yang gemuk ke dalam untuk nomor itu. Tapi nomor itu sama sekali tidak meyakinkan, terlihat dari matanya yang berlinang air mata dan hancur. Berapa nomornya? Demon Gui bertanya. Demon yang sangat malu saat dia memberikannya kepada yang lain. Maaf, keberuntunganku ada di pit hari ini. Saya memilih nomor 1. Hahaha. Para iblis lainnya menghela nafas, sementara para tetua lawan menertawakan kemalangannya. Murid-murid mereka masih menyeret kaki mereka. Sekarang mereka harus pergi lebih dulu, mereka akan kehilangan poin. Bicara tentang memulai dengan langkah yang salah. Menyaksikan keduanya menertawakan dan menikmati rasa sakit orang lain, Demon yang tidak bisa berbuat apa-apa selain menyimpannya. Kedua orang bodoh itu mengambil waktu manis mereka menarik nomor mereka sendiri, dengan bakat sebanyak mungkin. Beastaming Sekte adalah nomor 2, melawan Demon Seming Sekte, sedangkan Mystical Heaven Sekte adalah nomor 3. Celakalah aku, di sini aku akan menunjukkan sepenuhnya kehebatan sekteku, tetapi bagaimana aku bisa ketika sekte perencana iblis gagal? Saya mendesak mereka untuk tidak datang, dan mereka benar-benar mendengarkan. Maaf saya harus mengambil kemenangan mudah ini dari Anda, saya benar-benar, hahaha. Kesombongan Hui Xiong tidak mengenal batas, kepalanya membengkak dengan kebanggaan yang tidak berdasar. Para iblis mendidih, hati mereka membara. Tidak seperti mereka bisa melakukannya, tidak di sini, di Double Dragon Gathering. Dengan para murid sekte perencana iblis yang gagal datang tepat waktu, mengapa kamu tidak melawan kami saja? Semua orang mengarahkan pandangan mereka pada Sui Ruohua yang menangkupkan tangan mereka. Kemudian dia membungkuk pada hakim. Sambil tersenyum, Demon yang berterima kasih padanya. Kamu benar-benar baik, nak. Penatua, sekte surga mistik bersedia menggantikan kita. Biarkan mereka pergi dulu. Omong kosong, kapan kita setuju? Teriakan marah Penatua Yun bergema dan membungkuk kepada hakim. Penatua, murid saya tidak tahu apa yang dia katakan. Kemudian dia memelototi Sui Ruohua. Untuk apa kamu berdiri? Kembali. Sui Ruohua memberi Demon yang tatapan minta maaf dan menghela nafas, kembali ke saudara perempuannya. Dia melihat ini sebagai kesempatan bagus untuk membalas budi karena sekte perencana iblis menyelamatkan mereka. Tapi dia lebih tahu maksud si Penatua. Zuo Fan terlalu kuat. Membiarkan mereka memiliki cacat putaran tidak bisa lebih baik. Tapi ini pada gilirannya tidak bermoral dan tidak etis. Itu membakar jembatan begitu seseorang mendapatkan apa yang diinginkannya. Gadis-gadis merasa untuk Sui Ruohua, menemukan pilihan Penatua Yun sangat tidak tepat. Chu Qingcheng, yang pernah menjadi pemimpin dari Drifting Flowers Edifices, telah melalui banyak hal. Kakak senior, kita adalah musuh sekarang dan tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Selain itu, cegukan kecil ini tidak akan menghentikannya. Bukankah Qingcheng di pihak Tuan Muda Zuo? Kenapa dia tidak mempermasalahkan ini? Apakah cinta mereka berubah menjadi kebencian? Tak satu pun dari mereka yang benar-benar mengenal Zuo Fan, tidak seperti Chu Qingcheng. Dia tahu betul apa yang dia butuhkan dan apa yang tidak dia inginkan. Sama seperti sekarang, dia tidak membutuhkan bantuan mereka untuk hal sepele seperti itu. Chu Qingcheng memiliki senyum samar. Out Yun, Anda menyebut diri Anda seorang pria dan seorang kultivator yang benar di atas itu. Kamu lebih buruk dari anak kecil. Demon yang mengejeknya. Penatua Yun menangkis. Tidak ada apa-apa di antara sekte kami. Anda menjelaskan apa yang terjadi dengan jelas, bahwa itu hanya saling bertabrakan. Apa yang salah dengan kita berdua mengambil jalan yang sama? Kami tidak berhutang apapun padamu. Sekarang kita adalah saingan, itu menjadi 2 kali lipat. Kami tidak perlu melakukan apapun untukmu. Kenapa kamu? Demon yang memulai dengan wajah merah. Dia membenci hati kejam sekte surga mistik. Dia tidak akan membantu jika dia tahu itu. Mereka lebih baik mati di tangan Yan Mo. Yang lain memandang dengan rasa ingin tahu, tidak menyadari apa yang terjadi di antara mereka. Sebagai dalang di balik masalah, Yan Mo tahu terlalu baik, tapi bahkan dia tidak bisa mengambil kemunafikan klan. Sekte benar baik-baik saja, tidak ada apa-apa selain palsu dan hajingan yang bahkan aku merasa kasihan pada sekte perencana setan. Mereka juga tidak bisa bertarung karena ini. Ini benar-benar memalukan, terutama pria itu.
Yan Mo menggosok dagunya. Saudara-saudara Han menatapnya, menunggu tamu kehormatan. Yongning dan Suanger tegang, hati mereka tercekat. Apakah murid Demon Seming Sekte datang atau tidak? Jika tidak, putaran ini akan hangus. Hakim menyatakan, para iblis semakin gugup, sementara pihak Bistaming Sekte membusungkan dada mereka. Kemudian muncul aura surrealis dari kekuatan yang tak terbayangkan, membuat semua orang terkesiap. Itu segera diikuti oleh suara yang sangat khusus dan terkenal. Hahaha, salahku. Sekte perencana iblis telah tiba. 635. Akhirnya, semua orang berbalik ke pintu masuk, saudara-saudara Han yang hebat dan Yan Mo tidak terkecuali. Mata iblis berbinar, berterima kasih kepada leluhur mereka, para dewa di atas dan di bawah. Akhirnya mereka datang, nanti, dan kami akan kalah. Ketuk, langkah kaki santai semakin keras saat mereka mendekat. Melewati bayangan pintu masuk adalah seringai jahat Zuo Fan dengan segala kemegahannya. Sementara Qi Changlong dan yang lainnya di belakangnya tampak sangat gelap, mata mereka dingin. Mereka adalah hewan liar yang berkeliaran. Yang lebih mengejutkan adalah energi yang mereka keluarkan, yang satu lebih kuat dari yang lain. Yan Mo dan saudara-saudara Han melebarkan mata mereka. Bagaimana ini mungkin? Di samping Zuo Fan di Radiant Stage lapisan ketiga, yang lain tampak praktis dibuat ulang, kekuatan mereka melonjak dengan pemuda dan keberanian. Qi Changlong, Lu Xie, dan Bai Lian, elit teratas berada di tahap ethereal, di lapisan ketiga. Gui Hu berada di lapisan kedua, Kui Lang dan Yue Ling di lapisan pertama. Tai Ying, Kui Gang, dan Yue Er telah meminum pil Heaven Reaching sebelumnya, dan hasil mereka kali ini ditundukkan. Namun, itu tidak menghentikan mereka untuk mencapai Radiant Stage tahap ke-6, maju 2 lapisan. Dari 10 murid Demon Seming Sekte, 6 berada di tahap ethereal, 3 di lapisan 6 Radiant Stage, dan hanya 1 di lapisan 3, Zuo Fan. Dia terus menunduk, membiarkan setiap ahli ethereal stage meremehkan orang aneh yang terkubur jauh di dalam. Barisan seperti itu hampir tidak ada di 3 sekte tengah dan lebih banyak terlihat di antara 3 sekte superior. Yan Mo menatap tim dengan alis berkeringat. Bukan lagi satu orang yang menjadi masalah, tetapi seluruh tim. Han Yunfeng masih belum pulih dari keterkejutannya, memelototi saudara-saudaranya. Apa-apaan ini? Setengah dari murid sekte penipu setan berada di tahap ethereal. Apa jenis pengujian yang Anda lakukan saat itu? Anda bahkan tidak bisa mengambil intelijen kritis ini. Aku. Keduanya sama-sama bingung, terbata-bata untuk memberikan jawaban yang tepat. Kami tidak tahu, dari mana mereka berasal. Tuan muda kedua Han kemudian memperhatikan Qi Changlong dan yang lainnya mereka mengelap lantai. Tuan muda kedua Han menangis seperti baru melihat hantu. Saudaraku, baru beberapa bulan yang lalu mereka bertiga hanya berada di Radiant Stage lapis ke-8 dan ke-9. Bagaimana mereka bisa mencapai lapisan ketiga dari tahap ethereal? Ini tidak mungkin. Kamu bilang mereka tidak berada di tahap ethereal. Han Yunfeng menatap ketiganya, lalu pada tuan muda kedua Han, merasa sulit untuk percaya, bahkan untuknya. Tidak mungkin. Bahkan Anda, saudara, baru saja memasuki tahap ethereal dengan semua sumber daya sekte kami. Bagaimana sekte rendah bisa menguasai begitu banyak dalam waktu sesingkat itu? Tuan muda kedua Han tercengang. Saudaraku, bagaimana aku tahu? Anda dapat bertanya kepada saudara ketiga, dia akan memberitahu Anda hal yang sama. Itu mereka baik-baik saja. Tapi melihat mereka maju begitu cepat membuatku merinding. Tuan muda ketiga Han juga berteriak. Awan hitam membayangi wajah mereka pada saat-saat gelap di depan. Han Yunfeng menyipitkan mata. Kita tidak bisa memandang rendah sekte perencana iblis lagi. Mereka tidak hanya menjadi ancaman bagi posisi kita, tetapi sepenuhnya mampu menggantikan kita. Perubahan rencana. Kita harus melakukan semua yang kita bisa untuk tidak mendapatkan tempat terakhir di tengah pertarungan 3 sekte, dan kita bisa lolos dari ancaman sekte penipu setan. Dua lainnya mengangguk berat. Di mana orang yang kalian sebutkan? Apakah dia di antara 6 ahli tahap ethereal? Han Yunfeng bertanya. Keduanya mengerutkan kening dan menggelengkan kepala. Tuan muda ketiga Han menunjuk Zuo Fan dengan ketakutan di matanya. Saudaraku, dia hajingan itu. Jangan biarkan kultivasinya yang rendah membodohimu, dia monster. Saya tahu. Han Yunfeng mengukur tim. Para ahli tahap ethereal berjalan di belakangnya, jadi kekuatannya pasti lebih dari yang terlihat. Siapapun yang mengambil kultivasinya dengan nilai nominal akan menderita karenanya. Han Yunfeng merenungkan. 6 ahli tahap ethereal dan 1 monster. Sekte perencana setan menjadi semakin menjadi misteri. Kami harus mengubah target kami, itu taruhan terbaik kami. Meskipun saya tidak bisa menahan rasa ingin tahu, makhluk seperti dewa seperti apa yang bisa meningkatkan kultivasi mereka begitu banyak dan begitu cepat. Ini seperti keajaiban. Saudara-saudaranya menghela nafas dan mengangguk. Sementara itu, para iblis melihat Zuo Fan berjalan dengan langkah heroik.
Mereka berdiri tercengang juga, tapi lebih bahagia dari apapun. Zuo Fan, butuh waktu cukup lama untukmu, bocah. Anda memberi saya kejutan yang luar biasa sehingga saya bisa mencium Anda, hahaha. Demon yang memberi isyarat sambil membawa Zuo Fan ke pelukan beruang. Zuo Fan bergoyang-goyang dalam cengkeramannya, tidak ingin berurusan dengan bola bulu yang gila ini. Memelototinya, Zuo Fan meludah. Dorong, aku benci pembicaraan seperti itu. Hehehe, aku juga tidak. Aku hanya membiarkan emosi menguasaiku. Tatapannya tidak menghilangkan kegembiraan Demon yang sedikit pun, masih menyeringai seperti orang bodoh. Kemudian dia mengambil murid-murid di belakang Zuo Fan, tetapi semakin dia melihat, dia menjadi semakin pusing. Dia adalah bom sialan, bocah ini. Hanya dalam 6 bulan, bentuk peningkatan terendah adalah memajukan 4 lapisan sementara juga mendapatkan banyak dari mereka di tahap ethereal. Zuo Fan adalah pekerja mukjizat sialan jika saya pernah melihatnya. Wu Yue membuat keputusan terbaik dalam hidupnya dengan memasukkannya ke dalam sekte. Para iblis lainnya menganggukkan kepala mereka dengan senyum berseri-seri. Senang karena reuni mereka, ada 2 sekte yang tidak sedikit pun bahagia, jantung mereka berdebar ketakutan di dalam dada mereka. Penatua Yun telah melihat betapa brutalnya Zuo Fan dan tetap waspada. Tapi saat itu, dia hanya punya satu untuk ditangani sementara sekarang dia memiliki seluruh tim. Orang aneh ini telah mengubah murid Demon Seming sekte lainnya menjadi salinan karbon dirinya, setidaknya di alam, sama anehnya. Gadis-gadis itu terkesiap, kehilangan kata-kata. Bukankah mereka kaku yang berjalan dengan susah payah di sepanjang jalan ke sini? Bagaimana mereka begitu kuat? Chu Qingcheng tersenyum. Sudah kubilang, masalah sepele seperti itu tidak ada hubungannya dengan dia. Kami harus melihat mereka sebagai musuh sejak awal. Qingcheng, bagaimana kamu begitu tenang? Sebagian besar berada di ahli tahap ethereal. Sui Ruohua tampak kecewa, setelah kehilangan semua harapan di turnamen ini. Dengan kekuatan Demon Seming Sekte, satu putaran yang hilang hampir tidak mempengaruhi mereka. Kemudian dia mengangkat alisnya. Tunggu, apakah Anda baru saja mengatakan mereka semua berubah karena Tuan Zuo? Bagaimana dia menariknya? Hahaha, aku bukan pelihat. Tapi yang saya tahu adalah bahwa dia adalah pekerja mukjizat. Tatapan Chu Qingcheng padanya dipenuhi dengan kelembutan. Gadis-gadis itu bahkan lebih heran. Tuan Zuo tidak hanya kuat, tetapi mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Definisi monster. Semua gadis menyaksikan Zuo Fan ketika seekor sapi melihat gerbang baru, dan Xuan Shaoyu membencinya karena itu dengan hasrat yang membara. Hakim mengocok daftar dengan cemas. Apa yang dimainkan oleh Demon Seming Sekte? Mereka semua berada di Radiant Stage ketika mereka datang, jadi kenapa 6 dari mereka meningkat satu tahap? Bagaimana bisa mereka menjadi begitu kuat hanya dalam 3 hari? Peningkatan ini mencurigakan. Apakah mereka mendapat bantuan dari luar? Memeras otaknya semampunya, tangan hakim yang layu itu berhenti. Kemudian dia mengingat para tetua di penjaga mengatakan sesuatu. Bahwa sekte perencana iblis menjadi kaya raya, menggunakan pil zombie pada murid-murid mereka. Semua bagian cocok bersama, dan hakim bergumam pada dirinya sendiri, ada ahli sejati di sini yang mengetahui metode pelatihan langka ini untuk meningkatkan kekuatan para murid begitu cepat. Bahkan Double Dragon Manor hanya mendengarnya tetapi tidak pernah mempraktikkannya. Namun bagi orang ini untuk melakukannya seperti tidak ada yang menunjukkan betapa briliannya dia. Hakim menghela nafas, The Double Dragon Gathering akan berbalik lagi. Demon Seming Sekte akan pergi, hahaha. Sekte perencana iblis dan sekte penjinak binatang, mulailah pertarungan. Harap hadirkan murid-murid Anda untuk putaran ini. Suara hakim menggelegar. Ketika dia melihat Hui Xiong, dia melihat pria berotot itu gemetar dari setiap serat dan lebih putih dari susu, jika memungkinkan. 636. Terhadap 6 sosok perkasa di ahli tahap ethereal, aura mereka membanting ke Hui Xiong satu demi satu, yang bisa dia lakukan hanyalah bergoyang seperti daun, mengubah wajah pucat dan cengeng ketuannya, mencicit. Tuan, mereka berpura-pura. Baru 3 hari yang lalu mereka lumpuh dan sekarang mereka monster. Mereka pasti telah menarik sesuatu. Tapi apa yang mereka lakukan? Penatua Lu sama tercengangnya, merasa menyesal atas nasibnya yang sudah dekat. Apa yang mereka makan untuk menjadi begitu besar? Bagaimana bisa seseorang berubah begitu banyak hanya dalam 3 hari? Dan banyak orang juga. Hui Xiong ragu-ragu, matanya melesat ke sana kemari. Tuan, ronde pertama kalah. Haruskah kita mengaku kalah? Kami hanya akan fokus pada sekte surga mistik. Tidak mungkin kita bisa mengalahkan orang-orang aneh ini. Omong kosong. Tetua Lu membentak. Apakah kamu tahu mengapa pertemuan naga ganda menggunakan evaluasi sebagai cara untuk menilai peringkat kita? Untuk situasi yang tepat ini, ketika seseorang menggunakan trik kotor untuk bermain melawan sekte lain. Hasil evaluasi setiap putaran akan dijumlahkan untuk menentukan tempat terakhir kita. Dengan kehilangan satu ronde, kita tidak mendapatkan apa-apa. Hui Xiong memasang wajah kesakitan. Tapi Tuan,
Melawan mereka sama saja dengan tidak mendapatkan apa-apa. Lihat saja mereka. Aku mulai berpikir Xie Wuyue mempermainkan kita. Dia memberi kami murid terlemahnya untuk bertarung sementara ini adalah elit sejati. Wajah Penatua Lu berkedut karena marah. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa ini mungkin karena Xie Wuyue adalah penguasa sekte, namun alih-alih bertindak seperti itu, dia menggunakan trik kecil. Menggunakan orang lemah sebagai gantinya, bukankah itu akan membuatnya terlihat seperti orang bodoh di antara sekte lain? Tapi sekarang, saat yang paling penting, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal sepele, menoleh ke Hui Xiong. Jangan terlalu khawatir, pertarungan dilakukan dengan undian. Mereka memiliki 6 di tahap ethereal tetapi 4 yang jauh lebih lemah. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah berdoa untuk keberuntungan. Tuan, itu cukup masuk akal. Mengamati 10 orang, Hui Xiong mengangguk dan tatapannya mendarat pada Zuo Fan. Tuan, anak itu hanya di lapisan ketiga. Mendapatkan dia tidak bisa lebih baik. Penatua Lu mencibir Zuo Fan, lalu mengetuk kepalanya. Pengecut sialan, ada 4 di Radiant Stage di sana dan kamu memilih yang terlemah. Tolong, Anda berada di puncak Radiant Stage jadi bertindaklah seperti itu. Tidak bisakah kamu pergi untuk mereka yang berada di lapisan ke-6 dan menyerahkan yang lemah kepada juniormu? Setidaknya kami akan mendapatkan hasil maksimal dari putaran ini. Yang kamu pedulikan hanyalah dirimu sendiri. Tuan, semuanya tergantung pada keberuntungan. Aku akan melawan siapa yang menjadi lawanku. Tidak semuanya akan berjalan seperti yang Anda inginkan. Sambil memegang kepalanya, Hui Xiong menjawab. Elder Lu mengangguk, dia benar. Kemudian melotot lagi. Aku marah padamu karena sifat pengecutmu, bukan karena keinginanmu. Yang kuat harus menantang yang kuat dengan hati yang berani. Itulah satu-satunya cara untuk menjadi lebih kuat. Memilih yang lemah sepanjang waktu itu membosankan, belum lagi tidak ada gunanya. Hui Xiong menggaruk kepalanya dan mengangguk. Semoga tim melangkah maju untuk menarik undian Anda. Ada 2 kotak dengan 10 angka. Nomor yang sama di setiap tim akan bertarung satu sama lain, sedangkan urutan pertarungannya adalah nomornya. Petik 2. Dalam 2 pertunjukan cahaya singkat, tangan juri kini memegang 2 kotak. Zuo Fan datang lebih dulu, menjulurkan tangannya seperti sedang memetik apel di pasar, dan memberikan nomornya kepada Hakim. Hakim mengangguk. Pemimpin Sekte Perencana Iblis, Zuo Fan, telah memilih 10. Hahaha, 10, bertanya-tanya siapa getah malang yang akan melawan orang aneh itu. Yan Mo mencibir. Hihihi, kakak senior Yan Mo, bagaimana kamu tidak pernah merasa seperti menonton rekan-rekan muridmu di daerah elit melawan balik di sekte tersebut, namun kamu sekarang sangat bersemangat sehingga kamu datang untuk menonton putaran 3 sekte yang lebih rendah. Wus, seorang wanita melengkung dan menarik muncul di sisinya, membawa senyum paling memabukkan. Oh, Yu Mei, melirik ke samping, Yan Mo menghela nafas. 3 sekte yang lebih rendah benar-benar mengikis laras. Tapi aku di sini bukan untuk mereka. Mata Yan Mo berkilat seperti serigala yang rakus pada pria tertentu. Ada 1 orang di bawah sana yang layak menjadi musuhku. Dimulai, Yu Mei bergidik melihat tatapan buas Yan Mo. Dia selalu mengenalnya sebagai pemain, bermain-main dan melakukan apapun yang dia inginkan. Jika ada satu hal yang dia pedulikan sebenarnya, itu adalah pertarungan dengan Wu Qingqiu. Namun dari penampilannya sekarang, dia menempatkan pria ini jauh di atas Wu Qingqiu. Ada seseorang di antara mereka yang kakak senior kenal. Matanya menyapu kerumunan sampai dia berhenti di Zuo Fan yang bosan dan berseru. Radiant Stage lapisan ketiga. Ya, tahap Radiant lapisan ketiga. Yan Mo mengangguk, menggertakkan giginya dengan kebencian. Pembohong busuk ini sama sekali tidak menunjukkan kultivasinya. Dia lebih seperti serigala berbulu domba. Terakhir kali dia hampir. Yan Mo mengoceh lalu menahan lidahnya, menyadari Yu Mei ada di sana. Yu Mei sangat penasaran sekarang. Terakhir kali. Tidak ada apa-apa, itu bukan urusanmu. Yan Mo memerah karena malu, tidak ingin berbagi rasa malunya. Apakah dia akan meneriakkan kepada dunia bahwa Radiant Stage lapisan ketiga membuatnya masuk di matanya? Hampir tidak, dia memiliki reputasi untuk dipertahankan. Meskipun bibirnya yang rapat hanya membuat Yu Mei lebih tertarik, senyumnya tetap melekat pada Zuo Fan. Siapa dia yang membuat kakak senior begitu marah? Nomor 10. Di atas panggung, Hui Xiong mendapatkan nomornya dan berteriak kegirangan. Lalu dia mencibir Zuo Fan. Hakim dan semua orang terlihat mencemooh. Penatua Lu tersipu. Bagaimana saya bisa mendapatkan seorang pengecut untuk seorang murid? Sudah kubilang tidak ada yang hebat dengan mengalahkan Radiant Stage lapisan ketiga di puncak Radiant Stage. Semakin dia bersemangat, semakin membuktikan betapa lemahnya dia dan, dalam ukuran yang sama, merusak citra tuannya. Sementara Zuo Fan memiliki reaksi yang sederhana dan membosankan terhadap ejekan orang yang bodoh ini. Kebodohan memang terminal. Apa yang bisa ditertawakan karena orang aneh seperti itu melawannya?
Tuan muda ketiga Han menghela nafas. Han Yunfeng menggaruk hidungnya. Ini bagus. Dengan Hui Xiong, yang terkuat di antara sekte penjinak binatang, kita sekarang dapat menangkap petunjuk tentang kemampuan monster ini. Keduanya mengangguk. Saya tidak tahu tiga sekte yang lebih rendah memiliki underdog. Tim mereka dibuat untuk menghadapi tiga sekte unggul. Sementara jatuhnya tiga sekte superior tidak mungkin, kita setidaknya akan melihat sekte tiga tengah ditendang sedikit. Suara manis Yumei melayang, menyaksikan Demon Seming Sekte dengan kagum. Untuk pria berotot dari Bistaming Sekte untuk mendapatkan yang terlemah untuk musuh adalah keberuntungan yang nyata. Telinga Yanmo berkedut, senyumnya dingin. Lebih seperti keberuntungan. Dia akan mati. Yumei mengangkat alisnya yang mungil. Ada 6 lapisan di antara mereka, namun anak itu masih bisa meraih kemenangan. Lebih seperti insta-kill daripada pemerasan. Satu-satunya jawaban Yanmo adalah memutar matanya, tetapi Yumei semakin tertarik, matanya yang berembun tidak pernah meninggalkan Zuo Fan. Di stand Demon Seming Sekte, Demon yang tampak lebih ceria dari sebelumnya, wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan, senyumnya lebih lebar dari sebelumnya. Saudara-saudara, saya bangga melihat Anda penuh dengan energi, penuh dengan keberanian dan keberanian. Dengan Anda di sini, menantang tiga sekte tengah bukanlah apa-apa. Petik 2. Cukup, Zuo Fan memotong kata-katanya. Demon yang mengempis sedikit, tetapi menepisnya dengan lambaian. Aku akan memuji kalian lagi, tetapi karena Steward Zuo mengatakan tidak, aku akan langsung ke intinya. Saya ingin Anda semua menahan diri dari sekte penjinakan binatang. Mengirim mereka terbang adalah wajar, tapi jangan membuat mereka terluka. Mengapa? Lu Xie bertanya. Lihat saja Hui Xiong sialan itu dengan udara panasnya. Kami sangat ingin memberinya haknya. Namun sekarang Anda ingin kami santai saja. Demon yang mengabaikan keluhannya lalu dia berubah serius. Itu disebut taktik, apakah kamu mengerti? Pertemuan naga ganda didasarkan pada evaluasi. Jika kita melukai mereka, lawan mereka berikutnya adalah sekte surga mistik. Itu akan sama dengan membantu sekte surga mistik. Anda seharusnya merasa lebih jijik dengan apa yang disebut pembohong benar yang munafik dan tidak tahu berterima kasih daripada dengan beberapa orang bodoh yang bodoh. Mata anak-anak berbinar, menunjukkan seringai jahat. Dan kamu, cukup berteman denganmu atau kamu akan membahayakan posisi kami. Anda melawan terkuat mereka jadi pastikan Anda meninggalkan dia dalam keadaan utuh. Dan jangan melumpuhkannya juga. Anda hanya akan membantu sekte surga mistik. Demon yang menatap Zuo Fan dengan berat. Zuo Fan hanya menjabat tangannya. Tenang, saya tahu apa yang saya lakukan. Selain itu, dengan kekuatannya, bahkan melawan Hui Xiong tidak akan menjadi masalah. 637. Dengan riak sebagai satu-satunya tanda, 4 dinding menjulang di sekitar panggung, menjebak segala sesuatu di dalamnya. Penghalang sudah diatur. Ambil tempatmu. Hakim membuat tanda, beralih dari Demon Seming Sekte ke Bistaming Sekte untuk memulai. Sambil tersenyum dingin, Qi Changlong dengan kultivasi tertingginya berjalan di tengah. Dia melepaskan kekuatan penuh dari Ethereal Stage lapisan ketiga, melenturkan kekuatan agungnya. Begitu berada di dalam penghalang, auranya terputus, dan penonton akhirnya bisa bernapas lagi. Meskipun hal yang sama dapat dikatakan tentang keterkejutan, masih belum pulih dari tekanan mematikan di dada mereka. Sisi Bistaming Sekte ketakutan setengah mati, gemetar sampai ke intinya. Yang memegang token nomor 1 secara khusus. Tangan pria itu gemetar, dan melihat cibiran dingin Qi Changlong di atas panggung membuatnya hampir menangis. Meskipun tidak lemah dengan cara apapun dengan berada di Radiant Stage lapisan ke-7, orang tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk keberuntungannya, atau kekurangannya. Dihadapkan pada kesulitan yang tidak dapat diatasi, dia merasa seperti anak domba yang akan disembelih. Aku akan membuat diriku terbunuh. Dia mencambuk wajahnya yang panik dan memohon kepada Penatua Lu. Penatua, kekalahan saya sudah pasti. Bisakah saya mengakui kekalahan saja? Apakah kamu tahu apa aturan Double Dragon Gathering itu? Penatua Lu mendengus. Sebuah kemenangan dihitung sebagai 2 poin, seri sebagai 1, dan kalah sebagai 0. Sementara menyerah, -2. Anda tidak bangun di sana menghancurkan kami. Wajah pria itu tenggelam. Double Dragon Gathering bahkan tidak akan membiarkan kita kalah. Mereka hanya ingin kita semua mati. Bagaimana kau bisa tahu apa yang ada di pikiran mereka? Penatua Lu mencibir. Bahkan mengetahui risikonya Anda masih harus mengambilnya. Pertemuan naga ganda mengatur sistem ini untuk melihat seberapa berdedikasi para murid terhadap sekte mereka jika mereka bersedia memberikan hidup mereka untuk itu. Jika sebuah sekte berakhir dengan skor negatif, itu tidak selalu menunjukkan kekuatannya tetapi itu menunjukkan kohesinya, ditakdirkan untuk menjadi kerdil dari 3 sekte yang lebih rendah. Jadi demi sekte, Anda akan naik ke sana bahkan jika Anda menghadapi tahap penatua puncak. Itu mudah bagimu untuk mengatakannya. Bukan kamu yang pergi.
Semua keluhan itu tidak membantunya sama sekali, memaksanya untuk menyeret kakinya ke sana. Tidak pergi akan berakhir dengan nasib yang lebih buruk daripada kematian, sementara setidaknya dia akan mendapatkan kematian yang cepat di atas ring. Hui Xiong memiliki senyum mengejek seperti biasa, hanya menyukainya ketika orang lain kesakitan. Bukankah kamu selalu berusaha mengambil tempatku sebagai yang terbaik di sekte kami? Ini adalah kesempatan Anda untuk mendapatkan nama. Tidak seperti pertarunganku dengan pria lemah itu, tidak mendapatkan kehormatan, hahaha. Rekan setimnya balas menatap penuh kebencian. Hajingan ini akan mengejek dan menendang siapapun. Kemudian dia menoleh ke Zuo Fan di pihak musuh dengan rasa iri. Hanya Radiant Stage lapisan ketiga. Praktis sayap yang mudah bagi sebagian besar orang di Double Dragon Gathering. Keberuntungan sialan yang dia miliki. Apakah Hui Xiong menyelamatkan dunia di kehidupan masa lalunya atau semacamnya? Dipenuhi dengan kecemburuan yang pahit, pria itu berjalan ke atas ring. Dihadapkan dengan senyum dingin Qi Changlong, kenyataan menimpanya. Inilah kehidupan kecilku yang malang. Berdiri di sana semua menggigil, Qi Changlong hanya memiliki seringai di wajahnya. Mulai, hakim memberikan lampu hijau. Pria itu menundukkan kepalanya dan memegang tangannya dalam doa. Dahinya menyentuh tanah lagi dan lagi, dengan harapan mendapatkan rasa kasihan. Qi Changlong tercengang. Faktanya, seluruh tim Demon Seming Sekte melakukannya. Tidak peduli seberapa lemah kamu bahkan tidak punya nyali untuk menghadapi musuhmu. Wajah Elder Lu berkedut, sementara tim Beast Taming Sekte merasa malu. Kakak senior, Anda membuat kami terlihat seperti cacing. Tidak bisakah kamu mati dengan bermartabat? Qi Changlong menyeringai lebih lebar, mengejek. Kamu memiliki mata yang bagus untuk mengenali kebesaran. Mengingat keputusan luar biasa Anda, saya akan membiarkan Anda pergi. Sekarang enyahlah. Wus, jentikan pergelangan tangannya mengirim angin kencang yang begitu kuat sehingga pria itu terlempar keluar dari ring. Butuh 1 menit yang baik untuk menenangkan diri dan menyentuh dirinya sendiri untuk luka, hanya untuk menemukan tidak ada yang sakit. Dia hidup dan sehat. Pertarungan pertama dimenangkan ke Demon Seming Sekte. Hakim menyatakan, merasa bosan dengan kesenjangan besar antara sekte. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah pertemuan naga ganda. Mereka berdua sekte di kelas yang sama namun dunia terpisah. Sekte perencana iblis itu aneh. Pria itu menatap Qi Changlong di atas panggung dan tersenyum tak terkendali, berterima kasih dan membungkuk berulang kali. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tidak diragukan lagi itu adalah pemandangan yang paling merendahkan dan keji. Dia membuat semua orang jijik dengan sikap budaknya, dan Penatua Lu praktis terbakar amarah. Dia harus keluar hidup-hidup tetapi tanpa sedikit pun kesopanan. Cukup lucu, para murid dari sekte penjinak binatang bermata cerah. Jadi begitulah caraku menjaga hidupku. Ini layak dicoba. Karena kita tidak bisa menang, sebaiknya kita keluar hidup-hidup. Mengabaikan murid yang mengambil hati, Qi Changlong kembali ke timnya dengan senyum lebar. Itu semua adalah bagian dari rencana induk mereka untuk menjaga mereka tetap baik dan sehat. Semua permohonan dan bujukan itu tidak berpengaruh apa-apa. Tapi contoh ini memberi kesan yang salah kepada yang lain bahwa hidup mereka tergantung pada seberapa besar mereka. Pertarungan kedua, petarung naik ke atas panggung. Hakim mengumumkan. Yue Ling berdiri dan berjalan ke atas panggung. Musuh kedua Beast Taming Sekte gemetar saat mengambil langkah lambat dan menyakitkan ke depan. Angkat kepalamu dan jangan berani melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan orang lain. Jadilah laki-laki, dan mati dengan bermartabat. Hui Xiong mengayunkan tinjunya dan meraung sekuat tenaga pada sesama muridnya. Hanya untuk memberikan tatapan cemoohan pada yang pertama. Dan kamu, Anda gagal, mengecewakan. Anda baru saja merusak nama sekte kami. Namun Anda memiliki keberanian untuk kembali. Sisanya memberi Hui Xiong tatapan marah. Pembicaraan besar untuk seseorang yang melawan orang lemah. Anda tidak perlu khawatir. Sementara kita harus menghadapi yang terkuat yang mereka miliki. Jika Anda berani, mengapa Anda tidak memakainya untuk ukuran? Kita lihat siapa yang memohon. Mengabaikan mereka, atau mungkin benar-benar tidak menyadari tatapan kebencian, senyum bengkok Hui Xiong tidak pernah goyah dan sikapnya yang merasa benar sendiri tidak pernah mengendur. Dia adalah gambaran superioritas yang berdiri di atas landasan moralnya yang miring. Dia adalah benteng dari martabat sekte penjinak binatang, membawa benderanya dengan kehormatan dan kepahlawanan ketika anjing-anjing di sekitarnya melakukan semua yang mereka bisa untuk menebasnya. Rekan-rekan muridnya takut akan kekuatannya dan tidak bisa berbuat apa-apa selain mendidih dalam kemarahan. Sementara itu, peserta kedua Beast Taming Sekte, di Radiant Stage lapisan 6, berjalan di atas panggung. Menghadapi Yue Ling yang berada di Ethereal Stage, dia berkeringat. Tanpa banyak tanda atau petunjuk, pria itu berlutut di hadapannya, menghujaninya dengan permohonan, bahkan lebih buruk dari pria lainnya. Tawa pecah begitu dia berlutut, tertawa terbahak-bahak sambil menangis bahagia. Ini bukan kompetisi, tapi sekte penjinak binatang menyatakan pemujaannya untuk sekte perencana setan.
Sekte telah kehilangan semua martabatnya. Penatua Lu sangat marah. Itu tidak hanya mempermalukan sekte kali ini, tetapi warisannya dan semua pemimpin terhormat yang dimilikinya. Kami semua dari 3 sekte yang lebih rendah, tetapi Anda berani meninggalkan nama sekte Anda tanpa penyesalan. Kamu tidak layak menjadi murid Bistaming sekte lagi. Siapa yang peduli? Tentu saja bukan mereka, tidak ketika hidup mereka dipertaruhkan. Semua murid Bistaming sekte menyaksikan pemujaan dimainkan di atas panggung dengan fokus dan ketakutan total. Kakak senior mereka yang tersayang akan kembali ke rumah, hidup-hidup. Kali ini, permohonan muridnya lebih tinggi. Jika itu berhasil, maka Demon Seming sekte akan membiarkan mereka semua pergi dengan melakukan hal yang sama. Yang paling sadar akan lingkungan mereka tidak lain adalah para murid ini. Mereka harus tahu bagaimana mengemis ketika hidup mereka dipertaruhkan. Sambil menyipitkan mata, Yueling mencibir. Bagus, sangat bagus, aku hanya senang melihat seorang pria mengetahui tempatnya. Sekarang enyahlah. Dengan cara yang sama, Yueling mengirim pria itu terbang dengan desir dan jentikan, tidak terlalu keras, membutuhkan sentuhan yang lebih lembut agar dia tidak terluka. Pria itu bangkit dari tanah di luar panggung dan meledak dalam kegembiraan, merasa seperti baru saja lolos dari rahang kematian. Murid Bistaming sekte menyala, sama bersemangatnya, tertawa bersamanya. Jika seseorang tidak tahu lebih baik, mereka akan berpikir bahwa mereka baru saja menang. Adegan itu terlalu aneh untuk dilihat penonton, meskipun hanya sesaat, karena mereka segera tertawa. Tujuan sekte penjinak binatang sangat rendah kali ini. Keluar hidup-hidup sudah merupakan kemenangan. Mata tetua Lu berputar ke belakang karena marah. Bukan hanya Hui Xiong, setiap murid sialan itu tidak berharga. Dengan cara ini, Demon Seming sekte dan Bistaming sekte bertarung dalam pertempuran yang mulia. Murid Bistaming sekte membanting kepala mereka ke arus tanpa kecuali, semua berharap tidak lebih dari keluar hidup-hidup. Sisi Demon Seming sekte benar-benar menikmati berada di tengahnya, mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi seperti orang Samaria yang baik memberi sedekah kepada yang membutuhkan, atau lebih tepatnya menjentikkan. Salah satu yang menjanjikan kehidupan yang langgeng, segera diikuti dengan ucapan terima kasih yang tak berkesudahan dari orang-orang yang diselamatkan. Perilaku memalukan yang terus-menerus dilakukan oleh murid-muridnya yang terkasih dengan semangat seperti itu memicu kemarahan Penatua Lu dengan lebih dan lebih, terbukti dari matanya yang merah. Dia tidak jauh dari muncul 1 atau 2 pembuluh darah. Sementara Penatua Yun mulai melihat tanda-tanda ada yang tidak beres. Tentu, dia mengolok-olok mereka seperti orang berikutnya, tetapi saat dia melihat sekte perencana setan lebih dekat, dia berseru. Ini adalah rencana sekte perencana setan. 638. Ada apa, Penatua? Sui Ruohua bertanya. Alis Penatua Yun terkunci dalam kerutan ketat, memelototi sekte skema setan. Bagus untukmu, Demon Yang, kamu membuatku tertipu. Itu hanya berhasil membuat yang lain lebih bingung. Jangan bilang kamu tidak melihatnya. Pertarungan Demon Seming sekte dan Bistaming sekte berakhir tanpa terluka. Penatua Yun menghela nafas. Sui Ruohua melihat yang lain dan tertawa. Pada perbedaan mereka, itu wajar. Ya, celahnya sangat dalam, memimpin putaran dengan mudah. Kasus seperti itu belum pernah terjadi di Double Dragon Gathering. Karena semua orang akan berjuang mati-matian, semua untuk membuat sekte mereka bangga dan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Tidak satu sekte pada akhirnya bisa mengendalikan situasi karena ini. Penatua Yun menyipitkan mata. Inilah yang membutakan saya terhadap skema sekte perencana setan. Sui Ruohua bertanya, bingung. Penatua, apa maksudmu dengan skema mereka? Kamu benar-benar tidak bisa melihatnya. Demon Seming sekte telah mencurangi pertarungan. Penatua Yun meludah. Mereka membiarkan setiap murid Bistaming sekte pergi tanpa cedera untuk menjaga kekuatan mereka, untuk menghadapi kita dengan kekuatan penuh. Apa? Sui Ruohua melihat ke atas Ling lebih dekat. Tapi murid Bistaming sekte semuanya memohon untuk hidup mereka dan itulah sebabnya mereka datang tanpa cedera. Tidak ada alasan untuk menumpahkan darah tanpa alasan. Ruohua, itu salah satu aturan kami. Kultivator iblis tidak memilikinya, hajingan gila itu sama-sama merosot dan bengkok. Salah satu dari mereka merasa kasihan saya bisa mengerti, tapi semuanya. Mereka merencanakan ini dari awal, dan semuanya untuk kita. Penatua Yun mendengus. Sialan para kultivator iblis busuk itu, mereka ingin kita berakhir di peringkat terakhir. Wajah gadis-gadis itu berubah berat. Suan Shaoyu mendandani suaranya untuk mendapatkan perhatian, mengutuk. Tidak ada kultivator iblis yang dapat dipercaya, penuh dengan skema dan direndahkan. Petik 2. Kakak senior, kamu salah. Mereka hanya menggunakan aturan untuk mengendalikan situasi. Bagaimana mereka merosot, dan bukankah kita berhutang pada mereka? Kami baru saja menendang mereka ketika mereka jatuh jadi sekarang mereka ingin membalas dendam. Itu tidak ada hubungannya dengan jalan yang kita ambil masing-masing. Suara yang tiba-tiba itu membuat semua orang mulai dan beralih ke Chu Qingcheng.
Mereka telah membawa ini pada diri mereka sendiri, jadi tentu saja, Demon Seming Sekte akan membalas mereka. Jika itu mereka akan melakukannya dengan cara yang sama. Dengan kemarahan yang semakin membara di wajah Xuan Shaoyu, dia berkata, "Adik perempuan, mengapa kamu selalu harus memihak para kultivator iblis itu? Apakah karena dia itu hanya setengah?" Chu Qingcheng tersenyum. Dia adalah teman lama, dan tidak peduli kapan atau di mana aku akan berdiri di sisinya setiap saat. Mengesampingkan itu, situasinya membutuhkan penggunaan setiap trik dalam buku ini, selama kita bermain sesuai aturan. Bagaimanapun, kita adalah musuh di sini. Mencoba terlihat superior dengan menuduh moralitas orang lain ketika Anda telah jatuh ke dalam kerugian adalah jalan keluar yang lemah. Dan saya, misalnya, membenci orang-orang seperti itu. Darah mereka menjadi dingin, dan semua orang menganggap kata-kata Chu Qingcheng itu benar. Xuan Shaoyu sangat marah. Adik perempuan, lalu apakah itu berarti kamu akan berhenti memikirkannya jika dia membungkuk begitu rendah? Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Chu Qingcheng tersenyum, tatapannya tegas, tenggelam dalam ingatannya. Tidak ada dari kalian yang mengenalnya. Dalam kompetisi pil, dia memiliki kecepatan untuk menyelesaikan lebih cepat, namun terlepas dari keunggulannya, dia menggunakan trik kecil untuk menahan lawannya. Dia memaksa lawannya untuk menggunakan esensi darah hanya untuk memenuhi syarat. Dan saat itu, seseorang berbicara, bahwa dia 1 detik lebih cepat dalam penyelesaian, namun memiliki kualitas yang jauh lebih buruk sehingga dia seharusnya mendapatkan tempat sebagai gantinya. Katakan padaku, menurutmu mana yang benar? Gadis-gadis itu tenggelam dalam pikirannya, lalu Danner bersuara. Meskipun dia memiliki pil yang lebih baik, bahkan jika mereka seri, dia masih akan datang terakhir. Hahaha, semua orang juga berpikir begitu. Hanya dia yang membela lawannya. Kecepatan adalah esensi dalam sebuah kompetisi, tetapi di sini, kualitas diutamakan. Apakah dia bodoh? Bukankah Anda baru saja mengatakan dia ingin membuat yang lain kalah? Mengapa dia menggunakan kesempatan ini dan membantunya sebagai gantinya? Danner mengedipkan matanya dengan ragu. Chu Qingcheng menjelaskan sambil tersenyum. Begitulah dia, mengakui kekalahannya dan bermurah hati dengan kemenangannya. Dia jahat tapi dengan gaya. Saya juga menganggapnya sebagai peluang bagus yang terbuang sia-sia, tetapi memikirkan kembali, dia melakukan hal yang benar. Dia akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya tetapi dalam prinsip. Saya tahu saat itu juga, tidak masalah apakah dia baik atau buruk, karena dia adalah pria sejati. Hati para gadis bergetar, menyaksikan Zuo Fan dengan tatapan melamun. Tuan muda Zuo terlihat sangat ceroboh tetapi memiliki karakter yang hebat. Xuan Shaoyu hampir meledakkan gasket. Chu Qingcheng mempermalukannya. Zuo Fan adalah pria sejati jadi itu berarti saya tidak. Diberitahu oleh wanita yang dia cintai bahwa dia bukan seorang pria adalah pukulan terberat yang bisa dilakukan seseorang. Saudari Qingcheng, apakah dia menang? Danner mengedipkan mata rusa betinanya, ingin tahu akhir kisahnya, seperti gadis-gadis lainnya. Chu Qingcheng tersenyum. Tentu saja. Bagaimana dengan musuh, apakah dia mati? Hahaha, kamu mungkin tidak percaya bahkan jika aku memberitahumu. Saya pikir dia memang membunuhnya juga, hanya untuk kemudian mengetahui ketika saya datang ke sekte bahwa musuhnya ada di pihaknya sekarang. Keduanya bersekongkol. Apa? Gadis-gadis itu tercengang. Bukankah mereka musuh? Chu Qingcheng berkata, para kultivator yang benar mengatakan bahwa para pahlawan mengenal para pahlawan lainnya. Jadi mengapa 2 kultivator iblis yang licik tidak bisa bersatu? Selain itu, mereka berdua adalah alkemis top. Qingcheng, benar dan jahat didefinisikan dengan jelas. Anda sebaiknya mengingat itu. Penatua Yun sudah muak dengan ini dan ikut campur, takut dia akan mengarahkan gadis-gadis itu ke jalan yang salah. Chu Qingcheng mengangkat bahu sementara gadis-gadis itu menghela nafas kesal, tetapi sekarang mereka melihat Zuo Fan dengan mata yang berbeda dan jauh lebih dalam. Hanya di luar jangkauan pendengaran, di mana putaran membosankan sedang berlangsung antara 2 sekte, semua pertarungan jika seseorang bisa menyebutnya begitu, berakhir dengan cara yang sama. Sisi Demon Seming Sekte berdiri di atas panggung dengan bangga dan bermartabat, sementara murid Bistaming Sekte memohon setiap saat, dengan harapan menerima film penyelamatan yang sama yang saudara mereka dapatkan. Apa yang dimulai sebagai ejekan, orang banyak menjadi bosan juga, mengambil menguap sebagai alternatif yang jauh lebih baik daripada membuang-buang penghinaan mereka pada sesuatu yang tidak berharga. Jarak yang tidak dapat diatasi antara sekte telah mengubah kompetisi menjadi upacara penghormatan kepada tuan penyelamat mereka. Hanya Kui Gang dan Yuer, yang masih dalam tahap redien, yang harus bekerja sedikit untuk mendapatkan kemenangan mereka, meskipun hanya beberapa langkah. Meridian ekstra lebar melakukan keajaiban untuk menjembatani kesenjangan kultivasi. Sampai akhirnya, pertarungan antara Zuo Fan dan Hui Xiong. Sekelompok pengecut yang tidak berguna. Biarkan saya menunjukkan kepada Anda bagaimana hal itu dilakukan, bagaimana Anda berjuang untuk sekte penjinakan binatang.
Hui Xiong meraung, mengejek rekan-rekan muridnya saat dia naik ke atas panggung. Seperti seorang jenderal yang perkasa dan tak terkalahkan, dia berjalan dengan kepala terangkat lebih tinggi dari yang pernah dibayangkan. Penatualu sudah mati rasa karena penghinaan yang ditimbulkan setiap putaran, tetapi sekarang melihat Hui Xiong di atas panggung, harapannya menyala kembali. Nama Bistaming Sekte hanya ada di pundakmu. Pastikan untuk membuatnya menderita. Hahaha, tentu saja, Tuan. Serahkan padaku. Aku tidak seperti orang-orang bodoh yang menangis terseduh-seduh itu. Aku akan membawa kembali semua kemuliaan. Hahaha. Hui Xiong tertawa terbahak-bahak. Wajah murid-murid lain jatuh, memberinya seringai meremehkan. Apa yang diberikan kemenangan melawan lawan yang begitu lemah? Kebanggaan. Siapapun dari kami akan sama beraninya dengan Anda. Zuo Fan bangkit dan berjalan di atas panggung, dengan ekspresi tenang yang sama seperti biasanya. Demon yang berteriak khawatir. Zuo Fan, tahan, kau dengar. Jangan sakiti dia. Ya, aku tahu. Apa yang diributkan tentang memasang korek api? Zuo Fan mengejek dan melambaikan tangannya. Demon yang merasa tidak sedikit pun diyakinkan, pada kenyataannya, kekhawatirannya meningkat. Gui Hu menasihati, Yang Mulia, pramugari Zuo memiliki pikiran yang paling tajam di antara kita. Jika saya bisa belajar menahan diri, dia pasti ahli dalam hal itu. Apa yang Anda tahu? Kasusmu berbeda. Demon yang menghela nafas, memamerkan getaran ahli tahap etiril Anda membuat lawan Anda berlari ketakutan dan memohon belas kasihan. Tentu saja Anda melakukannya dengan mudah, tetapi lihatlah Hui Xiong dan seringai yang dia miliki seperti dia ingin bermain. Jadi, katakan padaku, bisakah kamu menahannya? Memikirkannya, tidak, dia mungkin tidak bisa. Hui Xiong memohon untuk dibuang, diplester, dan dipecah menjadi potongan-potongan kecil, dan ejekan terus-menerus tidak membantu kasusnya. Dia memandang Zuo Fan seolah dirinya adalah raja dunia. Siapa yang tidak akan kesal saat itu? Tidak mungkin. Semua orang menggelengkan kepala. Gui Hu menggertakkan giginya. Orang ini tidak tahu kapan harus berhenti menyombongkan diri. Jika itu saya di atas sana, saya tidak akan membunuhnya, saya akan melumpuhkan setiap tulang di tubuhnya. Itulah yang saya katakan. Saya hanya bisa berharap kesabaran Zuo Fan lebih dalam dari bumi. Jika orang itu mati, efek rencana kita akan terpotong menjadi dua. Demon yang sedang berdoa sekarang, mengharapkan keajaiban kesabaran. 639. Di atas panggung, penampilan Zuo Fan mendapat sorotan tajam. Bukan hanya Yan Mo dan saudara-saudara Han yang mengawasi setiap gerakannya, tetapi ada satu lagi, dibayang-bayang, tepat di dekat pintu masuk, menonton dengan tatapan paling intens. Yongning dan Suanger pusing karena bintang pertunjukan, menurut akun mereka, ada di sini. Mereka berdua tidak memiliki apa-apa selain penampilan yang lembut untuknya. Hahaha, bocah, sektemu telah mempermalukan kami sejauh ini dan sekarang, sekteku benar-benar akan melampiaskan semuanya padamu. Ini semua keberuntunganmu yang harus disalahkan karena mendapatkan nomor yang sama. Hui Xiong semakin menjengkelkan dan kurang ajar dari detik ke detik dalam ejekannya. Sisi Yan Mo benar untuk mengejeknya. Sisi Demon yang tetap diam, semua melantunkan doa dalam hati agar Zuo Fan akan memberikan pipi yang lain. Beruntung, pikiran dan hati Zuo Fan telah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa sejak dia datang ke sekte tersebut. Tidak peduli berapa banyak Hui Xiong menggertak atau mengejek, tidak ada yang bisa merusak ketenangan Zuo Fan. Demon yang menghela napas, lalu jantungnya berdebar kencang kembali. Zuo Fan mengerutkan kening, merasakan ada sesuatu yang memanggilnya. Dia menoleh ke pintu masuk, mengintip ke dalam bayangan, dan matanya bergetar. Hui Xiong berhenti sejenak, terkejut bahwa waktunya untuk pamer dan menghina lawannya dianggap sebagai lelucon karena lawannya tidak pernah memandangnya dan dia semakin marah. Baik, dasar bodoh. Radiant Stage lapisan ketiga yang lemah berani mengabaikanku. Anda memintanya. Hui Xiong meraung. Bocah, aku akan memberimu 10 gerakan, bebas melakukan apa saja padaku selama aku tidak akan menggerakkan otot. Deru Hui Xiong memasuki telinga penonton hanya untuk membuat mata mereka terbelalak. Radiant Stage puncak pamer di depan lapisan ketiga. Mengapa Anda tidak memilih ahli Ethereal Stage jika Anda punya nyali? Tidak lebih dari seorang pengecut yang memilih yang lemah. Sisi Yan Mo mencibir, dasar tolol. Begitu orang itu bergerak, kamu sudah selesai. Namun tidak ada yang terjadi di atas panggung. Zuo Fan tampak membeku, matanya melebar, menatap dengan penuh perhatian pada bayangan pintu masuk. Adapun pernyataan, berani, Hui Xiong, dia tidak mendengar apa-apa, masih berdiri di sana saat pikirannya tidak berfungsi. Semua orang terkejut, bahkan pihak sektenya. Demon yang berpikir, ada apa dengannya? Saya memang menyuruhnya untuk bersikap lunak pada pria itu, tetapi tidak terlalu membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Kenapa dia tidak bergerak? Hui Xiong mendapat pencerahan besar, keajaiban memikirkan tengkoraknya yang tebal yang menampung otak kecilnya.
Hahaha, bodoh-bodoh, apakah aku membuatmu takut? Tapi jangan berpikir sedetik pun ini akan mengubah banyak hal. Aku tidak akan bersikap mudah padamu karena aku orang yang berprinsip. Hui Xiong bersinar dalam rona abu-abu dan gambar beruang besar terbentuk di belakangnya. Kekuatannya merajalela, auranya menekan penghalang sedemikian rupa sehingga menjadi abu-abu juga. Semua orang menangis kaget, setelah menyadari kesadaran baru dari penjahat berpikiran sempit ini. Gui Hu juga kagum. Hui Xiong hanya tahu untuk menggertak sepanjang hari, setiap hari, namun pada akhirnya, dia bukan murid utama Bistaming Sekte tanpa alasan. Saya tidak kurang dari level sebelumnya Qi Changlong. Tidak seperti itu akan membuat perbedaan besar dengan Zuo Fan di sekitarnya. Jika dia memiliki lawan lain di Radiant Stage, dia akan memiliki peluang yang cukup bagus untuk menang. Adapun kasus ini, bukan kesempatan bola salju di neraka. Gui Hu dan murid-muridnya menyaksikan pertunjukan satu orang itu dengan rasa kasihan karena mengetahui kekuatan Zuo Fan yang sebenarnya. Sungguh membuang-buang kekuatan yang bagus, dilemparkan ke rahang binatang itu. Wus, beruang abu-abu di belakang Hui Xiong datang ke Zuo Fan, marah karena bahkan ini tidak cukup untuk membuatnya keluar dari pingsannya, dan melepaskan serangan cakar yang kuat. Bocah, kamu yang memintanya. Seni bela diri peringkat menengah, Descending Bear Paw. Saat cakarnya runtuh, ubin di bawah Zuo Fan hancur, melemparkan batu kemana-mana. Kekuatan besar mengirim angin menderu di dalam penghalang. Pria biasa manapun akan berubah menjadi pati daging di bawah cakar seperti itu. Namun bukan Zuo Fan, dia hanya mengangkat alisnya, tatapannya tetap tertuju pada pintu masuk untuk mengungkap apa yang memberinya perasaan aneh. Dia tidak punya waktu atau peduli untuk memikirkan apa yang terjadi di sekitarnya. Kerumunan tersentak, khawatir untuk Zuo Fan. Apakah dia takut mati, membeku di tempat? Bahkan gadis-gadis di tribun khawatir. Sisi Demon yang bingung dengan apa yang menyebabkan ini. Sementara beberapa orang di sekitar merasa takut, yang lain merasa khawatir, kebanyakan lainnya adalah keraguan. Hanya Zuo Fan yang masih bertahan, tatapan tajamnya tidak pernah bergeming. Dua kedipan cahaya bersinar dalam bayang-bayang dan Zuo Fan merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya mengambil alih pikirannya. Petir ungu meledak darinya. Lengan kilin merahnya bersinar merah terang dalam kekuatannya yang mulia dan menakjubkan, dan matanya berkedip-kedip dengan api biru. 3 kartu truf Zuo Fan berada di luar kendalinya, keluar seperti dia menghadapi bahaya besar. Saat itulah cakar beruang runtuh. Zuo Fan bereaksi murni berdasarkan insting, mengangkat tinjunya dan menyerang. Boom! Merah menyala, kilat ungu berderak, dan kedua kekuatan itu bergabung menjadi kekuatan dahsyat yang datang tepat ke Hui Xiong. Wus! Pada saat itu, sebelum Hui Xiong bahkan bisa mencatat apa yang terjadi, dia sudah pergi, termakan oleh kekuatan yang mengepul dari lengan kilin dan kilat ungu yang buas. Bahkan tidak ada waktu untuk menangis. Orang mungkin berargumen, bahwa dia begitu terpesona oleh semua yang tiba-tiba itu sehingga dia tidak tahu bagaimana dia bisa mati. Dan begitulah berlalunya Hui Xiong dari dunia ini, dari terlupa ke terlupa. Kekuatan Maha Kuasa masih jauh dari selesai, membanting ke penghalang. Itu bergetar seperti daun di bawah petir ungu yang memakannya. Hakim mengerutkan alisnya dan berteriak, tetapi bahkan dia tidak punya waktu untuk memperkuatnya karena itu runtuh dan hancur. Adapun kekuatan pukulan, itu meledak dengan cahaya yang terus maju dan tepat ke murid Bistaming Sekte. Boom! Suara gemuruh yang menggelegar datang saat aura kuat menembus mereka, menembus dinding, dan hilang di cakrawala. Satu-satunya tanda dari apa yang telah terjadi adalah derak ungu di puing-puing. Debu dan asap tebal naik dan begitu berlalu, tim Bistaming Sekte terhapus dari dunia ini. Hanya butiran biru samar yang bergetar sesekali, meratap kesakitan. Apa yang terjadi di sini? Penatua Lu! Hakim berteriak, melihat reruntuhan yang membara dengan kaget. Murid Sekte Penjinak Binatang dimusnahkan. Bahkan tubuh sesepuh itu tidak selamat, hanya jiwanya. Terkesiap Hakim bergema dengan sangat jelas di arena, membuat semua orang menatap kosong, kemudian mereka datang saat mereka berkedip di tengah panggung. Debu memudar sekarang dan mengungkapkan pertama mata tajam dan wajah serius. Lengan merahnya berdenyut, mengirimkan kekuatan yang menakutkan setiap saat. Orang-orang mengawasinya dengan linglung, keringat bercucuran di dahi mereka, hati mereka berteriak serempak. Monster! Bahkan Yan Mo terguncang melihat tampilannya. Dia tahu sekarang bahwa hajingan ini tidak keluar sama sekali di gua itu. Pukulan biasa saja hari ini begitu kuat sehingga tidak hanya menghancurkan Hui Xiong dari keberadaannya tetapi juga membawa semua murid dan tetua Sekte Penjinak Binatang bersamanya. Semuanya terjadi begitu cepat dan begitu kuat sehingga Hakim pun terlambat untuk bereaksi. Dia tidak tahu Zuo Fan mampu melepaskan kekuatan mentah seperti itu atau hanya keluar karena Zuo Fan kehilangan kendali. Dan alasannya adalah bayangan pintu masuk. Zuo Fan menyipitkan mata pada dua kedipan dalam bayang-bayang yang menghilang dan aliran kekuatan menjadi tenang, namun hatinya terasa lebih berat. Musuh yang ditakdirkannya ada di sini. Ini
Ini adalah satu-satunya penjelasan untuk kekuatan terkuatnya yang akan dilepaskan tanpa kendalinya. Tapi siapa dia? Kerutan di dahi Zuo Fan semakin dalam. 640. Keheningan yang memekakkan telinga mengambil alih. Baik itu kerumunan pejabat kerajaan atau tim lain, semua menyaksikan sosok tengah dengan rahang kendur dan penampilan bodoh. Dia semakin menampakkan diri kepada mereka seperti iblis dari neraka. Penatua Yun dan dua tetua lainnya dari Mystical Heaven Sekte menelan ludah, keringat mengalir keluar dari mereka seperti hujan. Di mana sekte perencana iblis menemukan monster ini? Melawan benda itu sama saja dengan bunuh diri. Mata mereka tertuju pada jiwa Penatua Lu yang mengambang, setelah kehilangannya dalam ocehannya saat dia mencari dan mencari, namun tidak ada satu bagian pun dari tubuhnya yang tersisa, dan mereka menggigil. Sui Ruohua terkejut, untuk sedikitnya. Bagaimana kekuatan seorang murid? Jika saya mengambil dia untuk lawan, saya lebih baik mengakui kekalahan daripada mengacaukan orang aneh itu. Saya tidak peduli apa kata orang. Seorang murid sekte surga mistik gemetar seperti daun. Yang lain tidak jauh di belakang dalam menyetujui. Hal itu di luar sana adalah kekejian, tapi yang terburuk dari semua itu adalah amarahnya yang biadab. Ketika para murid bertemu di atas panggung, mereka bertarung sebagai musuh bukan musuh, tetapi orang aneh ini benar-benar pergi sejauh menyapu lawannya dan sekte musuh, tetua dan semuanya. Mereka memandang Zuo Fan seperti raksasa yang membuka rahang busuknya ke arah mereka. Kakak senior Yan Mo, siapa dia? Yu Mei menelan ludah. Yan Mo berbicara dengan nada berat. Kamu tidak perlu tahu, ingat saja untuk tidak mengujinya. Yu Mei, kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu masak di kepalamu itu? Istirahatlah. Yu Mei bergidik. Dia memperhatikan tatapan intens Yan Mo pada Zuo Fan dan ingin mendapatkan beberapa info darinya tentang orang aneh ini, tapi sepertinya itu tidak mungkin. Dia mengerti saat itu juga alasan ketertarikan Yan Mo, orang ini bisa menantang 3 sekte superior. Yu Mei sekarang menatap Zuo Fan di atas panggung dengan tatapan serius. Kita harus mendapatkan salah satu dari 2 posisi teratas di tahap 3 sekte superior, atau sekte penipu iblis akan menendang kita ke dalam 3 sekte tengah. Kami tidak akan pernah malu jika itu terjadi. Orang ini memiliki kekuatan untuk mempermalukan setiap jenius. Tidak heran Yan Mo merasa gentar. Melihat kembali ke kakak laki-lakinya, Yan Mo memperhatikan ekspresinya yang keras namun tinjunya yang tegang. Dia belum pernah melihat dia begitu takut dalam hidupnya. Kakak senior, bagaimana menurutmu jika dia akan melawan Wu Qingqiu? Tidak tahu, Yan Mo menggelengkan kepalanya. Yang satu adalah kultivator iblis, yang lain benar. Yang satu datang dari neraka, yang lain dari tanah kebahagiaan. Yang satu brutal, yang lain adil. Tidak ada perbandingan antara orang-orang yang berjalan di jalan yang berbeda. Meskipun dalam hal kekuatan, saya yakin Wu Qingqiu akan merasakan pukulan terberat dari orang ini. Hati Yu Mei tenggelam. Yan Mo tidak suka meremehkan lawannya, tetapi ini hanya lebih banyak bukti yang mengatakan bahwa orang ini bisa melawan mereka, talenta teratas dari 3 sekte superior. Wu Qingqiu bahkan mungkin lebih lemah. Yu Mei menghela nafas. Pertemuan naga ganda kali ini pasti akan membuat gelombang. Adapun ketiga tuan mudahan, mereka terguncang sampai ke intinya, mengundurkan diri untuk menghela nafas sedih. Itu menyelesaikannya. Kita harus keluar 1 atau 2 dalam pertarungan kita jika kita tidak ingin menderita karena pukulan orang itu. Han Yunfeng memperingatkan saudara-saudaranya. Keduanya menundukkan kepala. Kekuatan pukulan itu membuat mereka ketakutan, mereka tidak ingin berurusan dengan Zuo Fan. Ketika kami melawannya, dia bahkan tidak pernah melihat kami sebagai latihan target. Hanya sedikit serius, dan inilah hasilnya, tersebar di angin. Keduanya meratapi nasib buruk mereka. Celakalah aku, karena menabrak maniak ini. Mereka menemukan keajaiban untuk hidup kembali dari rahang kematian. Itu terlalu dekat untuk kenyamanan. Hakim masih kesulitan memproses perbuatan Zuo Fan yang tidak manusiawi, dia bekerja keras, namun kata-kata gagal untuknya. Meskipun itu tidak bisa berlangsung selamanya, berteriak. Mengingat arah yang tidak normal yang telah diambil oleh 3 sekte yang lebih rendah, dengan ini dihentikan. Saya akan melaporkannya kepada 2 yang ditinggikan untuk bagaimana melanjutkan. Semua delegasi kekaisaran harus mundur. Penatua, kamu tidak bisa membiarkannya berakhir begitu saja. Titik biru Elder Lu melayang-layang, mengeluh sepanjang waktu. Semua muridku sudah mati. Dia membunuh mereka dalam 1 serangan, dan Anda akan mengabaikannya. Jenggot juri bergetar, tapi Demon yang mendahuluinya, suaranya menggelegar saat dia menginjak panggung. Kematian bisa merayap kapan saja saat di atas panggung. Apa-apaan ini tentang kehilangan beberapa murid? Dari apa yang Anda katakan, kita harus menghentikan pertemuan naga ganda di sini dan sekarang. Ingin hidup untuk hidup, siapa yang akan habis-habisan jika aturan itu mulai berlaku? Lalu bagaimana murid sekte akan diadili? Petik 2. Omong kosong, bagaimana murid-muridku di atas panggung? Mereka terbunuh di luar itu. Kau yang hajingan di sini.
Tinju Zuofan telah dilepaskan di atas panggung, membunuh murid di atas panggung. Hanya saja dia sedikit terlalu ke dalamnya dan memecahkan penghalang dan mengambil seluruh tim Anda sebagai kerusakan tambahan. Anda harus menyalahkan penghalang lemah di sini, karena retak di bawah tekanan. Ambillah dengan Double Dragon Manor jika kamu sangat marah. Demon yang membuang semua kesalahan pada Double Dragon Manor, mengetahui tidak ada orang waras yang akan mengeluh kepada mereka. Efeknya langsung terasa. Penatua Lu tersedak oleh kata-katanya, tidak tahu bagaimana membalas. Pipi sang hakim juga berkedut dan mengerut untuk ukuran yang baik. Siapa lagi selain dia yang memasang penghalang, ergo, Demon yang mengatakan Penatua Lu harus mengeluh kepadanya. Meskipun mengapa tahap 3 sekte yang lebih rendah membutuhkan penghalang yang lebih kuat daripada 3 sekte yang lebih tinggi. Itu semua salah orang aneh itu karena muncul. Dan kenapa dia harus meledak seperti itu terhadap beberapa orang bukan siapa-siapa. Betapa menyebalkannya. Hakim memberi tatapan tajam kepada pelaku utama lalu menghela nafas. Tolong mundur dan tunggu kunjungan saya setelah saya menerima jawaban dari yang ditinggikan. Anda berdua akan puas dengan resolusinya. Atau apakah kamu tidak percaya dengan nama Double Dragon Manor? Hati keduanya tenggelam, dan mereka tahu kapan harus menyerah. Karena dia menjatuhkan nama Double Dragon Manor, mereka tidak punya pilihan selain menyerahkannya kepada mereka. Maka, Penatua Lu pergi dengan marah, tetapi tidak sebelum dia menatap Zuofan untuk terakhir kalinya. Demon yang hanya mengibaskannya, tidak mempedulikan pria tanpa tubuh yang mengambang itu sama sekali saat dia membawa para murid kembali. Meskipun beberapa saat kemudian dia meratap dan menghela nafas. Saudaraku, kamu adalah gambaran ketenangan di sekte, bahkan ketika mengejar para tetua itu, kamu memastikan untuk merencanakan setiap detail kecil. Kenapa Anda meledak begitu Anda sampai di atas panggung? Apakah kata-kata lumpuh itu menyerang saraf? Anda bereaksi sangat kuat sehingga Anda bahkan membuat saya takut. Apakah kamu begitu marah? Apakah dia begitu mengejekku? Aku tidak menyadarinya. Zuofan mengangkat alis. Yang lain tercengang. Karena dia bukan masalahnya, mengapa meledak, bahkan membawa semua sektenya bersamanya? Apa kau lupa rencananya? Sama sekali tidak. Zuofan menghela nafas, mengingat pernah melihat bayangan di pintu masuk. Lagi pula, pukulan itu bukan untuk pukulan keras itu. Dia tidak layak. Apa maksudnya? Kembali ke panggung, kerumunan yang ramai pergi, dan seorang pemuda berjubah abu-abu mengikuti dengan senyum cerah. Wus, seseorang berjubah biru datang, dengan wajah tampan. Adik laki-laki, aku belum melihatmu sepanjang hari. Saya pikir Anda lari ke suatu tempat tetapi Anda malah menonton perkelahian 3 sekte yang lebih rendah. Hahaha, apakah seseorang dari 3 sekte yang lebih rendah benar-benar menarik minatmu ketika kamu tidak ingin menjawab tantangan semua ahli di sekte itu? Hahaha, bukan itu, kakak senior. Saya tidak datang untuk melihat perkelahian, tetapi untuk mencari seseorang. Pemuda berbaju abu-abu itu tersenyum. Tiba-tiba, apakah Anda ingat perasaan yang saya rasakan beberapa hari yang lalu? Saya merasa saingan saya yang ditakdirkan telah muncul dan memang dia telah muncul. Pemuda kedua bingung, di 3 sekte yang lebih rendah. Ya, aku menemukannya di sini. Mata pemuda pertama berkedip-kedip dengan api dan kegembiraan. Dia seperti yang saya bayangkan, sama seperti saya. Setengah manusia dan setengah binatang, namun tubuh seorang kaisar. Kekuatan dalam diri kita menarik satu sama lain, seperti spiral tak berujung yang tidak bisa kita hindari. Petik 2. Pemuda berjubah biru menatapnya. Adik laki-laki, ini pertama kalinya aku melihatmu begitu bersemangat. Siapa yang tidak akan senang ketika bertemu saingan yang layak? Mengambil napas dalam-dalam, pemuda abu-abu menyaksikan langit yang tak berujung. Sama seperti bagaimana sehari hanya bisa menjadi satu, demikian juga hanya ada satu dari kita. Jenis binatang yang sama terikat untuk berbenturan dan mencapai resolusi tentang siapa yang lebih baik. Ini adalah karma. Maaf, kakak senior, sepertinya saya akan mengambil bakat terbaik dalam gelar tanah barat dari Anda. Gores itu akan menjadi pemenang di antara kita berdua, binatang buas. Pemuda kedua mengerutkan kening dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Selamat.